Bab 3661, Pencarian. Di mana Huang Xiaolong sekarang? Leluhur Chen Bi bertanya. Chen Bi tahu bahwa leluhurnya akhirnya akan mengambil tindakan dan dia terkekeh dalam hatinya. Bocah itu datang bersama beberapa bawahannya untuk mendaki puncak surgawi. Mereka seharusnya sudah tiba. Sudah sampai. Leluhur Chen Bi menoleh untuk melihat kerumunan di sekitarnya. Puncak surgawi sangat besar dan membentang ratusan juta mil. Memang mustahil untuk melihat beberapa orang di antara kerumunan. Saat awan masih menghilang, batasan di sekitar puncak surgawi belum longgar. Ada beberapa ahli yang mencoba menggunakan jiwa dao mereka untuk menyelidiki sekitar dan mereka diserang oleh batasan. Jiwa dao mereka terluka parah, dan mereka kehilangan akal sehat. Bahkan Dewa Alam Semesta setengah langkah pun tidak berani menggunakan jiwa dao mereka sebelum batasannya menghilang. Puncak surgawi akan ditutup dalam sebulan. Kita akan mencari mereka setelah ini selesai, kata Du Chengjiang. Leluhur Chen Bi mengangguk setuju. Tuan leluhur, mengapa kita tidak mencarinya sekarang? Kata Chen Bi tiba-tiba. Baiklah, leluhur Chen Bi bergumam, jika kamu menemukannya, segera laporkan padaku. Murid-murid keluarga Chen mulai melakukan pencarian. Mereka pergi mencari jejak Huang Xiaolong dan semua orang yang mereka lihat di sekitarnya. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka gagal melihatnya. Melihat awan hendak menghilang, Chen Bi mulai panik. Para pengikut keluarga Zhu melakukan hal yang sama seperti mereka. Meskipun banyak pengikut keluarga Zhu di kerumunan, mereka tetap gagal menemukan Huang Xiaolong. Tak lama kemudian, bayangan puncak gunung muncul di udara. Platform-platform besar mulai bermunculan di sekitar puncak surgawi. Naik, salah satu ahli berteriak dengan penuh semangat. Banyak sekali ahli yang bergerak cepat menuju platform di udara. Tuan muda, saatnya mendaki gunung. Teriak salah satu murid di sekitar Chen Bi. Kita akan mencari mereka setelah puncak surgawi ditutup. Begitu ditutup, bocah itu tidak akan bisa melarikan diri. Dia bisa menganggap dirinya beruntung, aku akan membiarkannya hidup selama 1 bulan lagi. Chen Bi mendengus sebelum berbalik ke arah gunung. Pada saat itu, Gui Qi sedang menatap puncak gunung dengan tatapan panas. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengubah 2 dunia besar dalam tubuhnya. Ketika itu terjadi, kekuatan tempurnya juga akan menembus angka 20 miliar unit. Adapun Jian Wushuang, dia merasakan ki pedang di tubuhnya sedikit memanas. Naiklah gunung dengan kecepatanmu sendiri. Tidak perlu khawatir tentangku. Huang Xiaolong memperhatikan tatapan mata mereka dan berkata. Jian Wushuang, Gui Qi, Wu Xin, dan Ye Ye saling memandang sebelum membungkuk hormat ke arah Huang Xiaolong. Tuan, kami akan memulai pendakian kami sekarang, kata Jian Wushuang. Silakan saja, Huang Xiaolong terkekeh. Keempatnya bergerak bersamaan saat mereka tiba di peron pertama. Mereka tidak berhenti karena tekanan di peron pertama tidak menghalangi mereka. Mereka segera bergerak ke peron kedua. Kita juga ikut ke atas, Huang Xiaolong tertawa sambil menatap Yu Xiaohong dan Tao Haner. Tao Haner terkikik, aku ingin mengikutimu ke sana. Aku juga, Yu Xiaohong menunjukkan senyum menawan. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Huang Xiaolong menjelaskan, aku akan mencoba mencapai puncak gunung. Kau tidak akan bisa mengikutiku ke sana. Semakin kuat mereka, semakin tinggi mereka bisa memanjat. Itu fakta. Tidak mungkin mereka berdua bisa mengikutinya, mengingat perbedaan kekuatan mereka. Bagaimanapun, kami ingin memulai pendakian bersamamu. Tao Haner cemberut. Baiklah, baiklah. Huang Xiaolong tersenyum sebelum terbang ke platform pertama. Platform itu dipenuhi dengan rune yang rumit dan Huang Xiaolong menemukannya sedikit mirip dengan rune di perahu alam semesta. Saat melangkah ke panggung pertama, ia merasakan energi misterius memasuki tubuhnya. Energi itu seperti arus hangat yang mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Ketiga jiwa dao agungnya merasakan pencerahan. Menyempurnakan energi dari platform pertama dalam sekejap mata, Huang Xiaolong melangkah lagi dan tiba di platform kedua. Yu Xiaohong muncul di sampingnya saat itu juga, tetapi Tao Haner tidak begitu mampu. Dia tetap tidak bergerak di peron pertama. Sebagai seorang dao venerabel kebangkitan kedua, dia membutuhkan waktu 1 hari untuk mencerna energi dari platform pertama. Seseorang hanya bisa maju setelah memurnikan energi di platform tempat mereka berada. Jika mereka mencoba memaksakan diri, mereka akan menerima serangan balik dari puncak surgawi. Tao Haner hanya bisa menyaksikan Huang Xiaolong dan Yu Xiaohong semakin menjauh. Huang Xiaolong terus menaiki peron dengan langkah santai. Awalnya, Yu Xiaohong mampu mengimbanginya. Namun, tak lama kemudian ia mulai tertinggal. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk mengejar Wu Xin dan Ye Ye. Berikutnya datang Gui Qi dan akhirnya, ia menyalip Jian Wushuang. Mereka semua menatap Huang Xiaolong dengan kagum. Wu Xin menoleh ke Ye Ye dan bertanya, menurutmu, apakah Yang Mulia akan mampu mencapai puncak? Sulit untuk mengatakannya. Lord Ferocious Devil dan Lord Green Ghost mencoba melakukannya, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil melakukannya. Lord Ferocious Devil pernah berkata bahwa hanya Dewa Alam Semesta yang dapat mencapai puncak. 5 penguasa tertinggi telah mencoba mendaki puncak surgawi lebih dari sekali di masa lalu. Namun, bahkan yang terkuat di antara mereka semua, Iblis Ganas, tidak dapat mencapai puncak. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Saat Huang Xiaolong berdiri di titik tengah, kecepatannya mulai melambat. Ia melihat ke bawah ke arah kaki gunung dan mencoba melihat semua ahli di bawahnya. Setiap platform berisi dunianya sendiri dan orang tidak dapat melihat terlalu jauh. Bahkan Huang Xiaolong tidak dapat melihat lebih jauh dari 10 platform di bawahnya. Benarkah hanya Dewa Alam Semesta yang bisa mencapai puncak? Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dikatakan Iblis Ganas.
Namun, dia ingin menantang fakta itu dan tiba di puncak gunung tanpa mencapai alam dewa alam semesta. Setelah mengambil beberapa napas, Huang Xiaolong terus naik. Bab 3662, Kesimpulan. Bab 3662, Kesimpulan. Batas waktu sebulan pun segera tiba. Hanya tersisa 1 jam hingga puncak surgawi ditutup, dan keributan terjadi di anak tangga ke-100. Seseorang menerobos ke alam dewa penciptaan. Semua orang menatap ke arah panggung dengan tak percaya. Itu Tuan Muda Chen Bi dari Kekaisaran Langit Fei Hong. Ini adalah ketiga kalinya dia mendaki gunung dan akhirnya dia berhasil. Teriak seseorang. Suara itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri dan leluhur Chen Bi mendengar berita itu. Kegembiraan memenuhi hati leluhur Chen Bi dan dia tertawa terbahak-bahak. Bagus. Keluarga Chen Ku akhirnya akan memiliki dewa penciptaan yang kedua. Ada sebuah legenda di negeri tak dikenal. Ketika dewa penciptaan kedua muncul dalam keluarga, mereka pasti akan dapat melahirkan yang ketiga dan keempat. Keluarga mereka akan tumbuh semakin kuat. Para leluhur tua di sekitar leluhur Chen Bi mengucapkan selamat kepadanya. Saudara Chen, selamat. Keluarga Chen perlu mengadakan perayaan setelah Anda kembali. Tentu saja, senyum di wajah leluhur Chen Bi semakin lebar. Pada saat itu, Chen Bi merasakan energi kosmos agung di tubuhnya berputar-putar dan kegembiraan menggelegak di hatinya. Dia akhirnya berhasil. Dia akhirnya dapat menduduki peringkat di antara para kultivator terkuat di tanah tak dikenal. Perbedaan antara Dao yang mulia di tingkat puncak dan Dewa Pencipta mungkin kecil, tetapi perbedaan statusnya sangat besar. Seseorang hanya akan dihormati setelah menerobos ke alam Dewa Pencipta. 1 jam lagi berlalu dalam sekejap mata dan pendakian puncak surgawi berakhir. Kekuatan misterius yang tampaknya berasal dari asal-usul alam semesta mengirim mereka kembali ke kaki gunung. Jian Wushuang, Guiqi, dan bahkan Huang Xiaolong dikirim kembali ke dasar. Jian Wushuang dan yang lainnya segera berkumpul di sekitar Huang Xiaolong. Ekspresi muram terpancar di wajah Guiqi. Sepertinya usahanya untuk menerobos telah gagal. Sebaliknya, senyum tipis di wajah Jian Wushuang memperlihatkan bahwa ia memperoleh banyak hal selama perjalanannya. Yang mulia, bagaimana? Yu Xiaohong ragu sejenak sebelum bertanya. Jian Wushuang dan yang lainnya sama penasarannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah, mencapai puncak lebih sulit dari yang kukira. Sebelum mencobanya, Huang Xiaolong yakin bahwa ia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh iblis ganas. Namun, 1 bulan ternyata terlalu singkat. Ia bahkan tidak dapat melihat puncaknya, apalagi mencapainya. Ia perlu menaiki setidaknya 10 anak tangga lagi sebelum tiba di puncak. Ada rumor yang beredar di negeri tak dikenal bahwa meskipun iblis ganas gagal mencapai puncak, dia sempat melirik puncaknya. Itu saja memberitahu Huang Xiaolong bahwa dia masih jauh dari iblis ganas. Tidak terlalu buruk jika mereka memikirkannya secara logis. Iblis ganas adalah penguasa tertinggi yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Masuk akal jika dia jauh lebih kuat daripada Huang Xiaolong yang belum berkultivasi selama sebagian kecil waktu yang dimilikinya. Apapun yang terjadi, Huang Xiaolong memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan mampu mendaki ke puncak saat puncak surgawi berikutnya terbuka. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menerobos ke alam dewa alam semesta. Di mana Haner? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya pada Jian Wushuang. Mereka semua akhirnya menyadari bahwa Tao Haner tidak bersama mereka, dan mereka saling memandang dengan bingung. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka menyadari sekelompok murid keluarga Zhu mengganggunya di kejauhan. Mereka bukan orang lain, melainkan Zhu Ding dan Zhu Yuan. Tao Haner menatap mereka dengan tajam dan berkata, apa yang kalian inginkan? Zhu Ding tertawa sinis, apa yang kita inginkan? Nona muda Haner, kau akan segera mengetahuinya. Hehe. Secara kebetulan, Zhu Yuan melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya dari sudut matanya dan dia menyikut Zhu Ding, anak nakal itu dan para budaknya ada di sini. Aku akan memanggil Tuan Zhu Chenlong sekarang juga. Zhu Ding berbalik dan seringai terbentuk di wajahnya. Zhu Yuan meremas jimat di tangannya untuk memberitahu sesepuh mereka. Ketika Huang Xiaolong dan kelompoknya berjalan menuju Zhu Yuan dan Zhu Ding, murid-murid keluarga Chen juga melihat mereka. Mereka segera melaporkan penemuan itu kepada Chen Bi dan leluhur Chen Bi. Pada saat itu, leluhur Chen Bi sedang bersama leluhur Du Chengjiang dan Su Fei. Mereka sangat bersemangat karena Chen Bi telah menerobos ke alam dewa penciptaan. Oh, kau menemukan anak itu. Chen Bi tersenyum ketika mendengar berita itu. Ya, mereka ada di sana. Tuan Zhu Ding dan Zhu Yuan juga ada di sana. Murid-murid keluarga Chen yang membuat laporan itu menjelaskan. Cahaya melintas di mata Chen Bi. Tuan Zhu Yuan dan Zhu Ding juga ada di sana. Hebat. Ya, Zhu Ding, Zhu Yuan. Leluhur Chen Bi mengangkat alisnya karena terkejut. Chen Bi menjelaskan, mereka berdua adalah murid inti keluarga Zhu. Aku pernah bertemu mereka sebelumnya dan kami cukup akrab. Leluhur, Tuan Du, Tuan Su, ayo pergi. Aku akan memperkenalkan mereka padamu. Mereka bertiga akhirnya mengangguk. Dengan demikian, kelompok keluarga Chen mulai menempuh perjalanan. Tidak butuh waktu lama bagi leluhur Chen Bi, Du Chengjiang, dan Su Fei untuk menyadari keberadaan kelompok itu. Saat kelompok Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka, mereka langsung mengenali Jian Wushuang, Guiqi, Wu Xin, Ye Ye, dan Yu Xiaohong. Wajah ketiga leluhur itu berubah drastis. Meskipun leluhur Chen Bi adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil dan merupakan leluhur tua dari sebuah keluarga kecil, dia dapat mengenali beban berat dari tanah tak dikenal. Matanya tampak keluar dari rongganya. Yu, Du Chengjiang dan Su Fei merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Chen Bi memperhatikan ekspresi bingung dari ketiganya dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan leluhur, ini.
Dia mendengar teriakan menyedihkan di kejauhan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Dia melihat murid-murid inti keluarga Zhu berubah menjadi pasta daging dengan satu tamparan dari Guichi. Bahkan jiwa dao mereka tidak berhasil melarikan diri. Bab 3663, aneh. Bab 3663, aneh. Chen Bi berdiri terpaku di tempatnya dan menatap dengan tak percaya. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Guichi. Sebaliknya, dia tidak percaya bahwa Guichi akan membunuh murid inti keluarga Zhu. Itulah pertama kalinya dia melihat seseorang yang cukup berani untuk membunuh murid keluarga Zhu di negeri Zulan. Apalagi mereka ada di kota Zulan. Ketiga leluhur itu terkejut ketika melihat apa yang dilakukan Guichi. Mereka menjadi lumpuh karena ketakutan karena mereka pernah mendengar reputasi Guichi sebelumnya. Sebelum Jian Wushuang menembus batas 20 miliar, ketenaran Guichi bisa dikatakan lebih besar darinya. Salah satu alasannya adalah karena Guichi adalah jenderal terkuat Lord Green Ghost. Yang kedua adalah karena haus darahnya. Jumlah ahli yang tewas di tangannya tidak terhitung. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Guichi mengaku sebagai pembunuh massal terbesar kedua di tanah tak dikenal, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Bajingan seperti hantu itu benar-benar gila. Beraninya dia membunuh murid inti keluarga Zhu di sini. Salah satu murid keluarga Chen di samping Chen Bi tersentak kaget. Kata-katanya membuat kaki ketiga leluhur itu mati rasa. Jika sebelumnya mereka hampir lumpuh karena terkejut, sekarang mereka benar-benar membeku karena ketakutan. Apakah murid keluarga Chen baru saja memanggil Guichi dengan sebutan, bajingan seperti hantu? Semua orang di negeri tak dikenal tahu bahwa Guichi benci orang membicarakan penampilannya. Otak mereka cepat berubah. Tunggu sebentar, bukankah Guichi adalah ajudan Lord Green Ghost? Mengapa dia mengikuti orang lain sekarang? Mereka berbalik menatap Huang Xiaolong ketika rasa takut yang amat besar muncul dalam hati mereka. Apakah itu orang yang dibicarakan Chen Bi? Mereka mungkin belum pernah melihat Huang Xiaolong sebelumnya, tetapi intuisi mereka mengatakan bahwa mereka sedang menatapnya. Bukan hanya Guichi, Jian Wushuang, Yu Xiaohong, Master Tanpa Batas, dan Raja Ras Laut mengikutinya. Zhu Yuan menatap mayat Zhu Ding dengan tak percaya. Amarah memenuhi hatinya dan wajahnya berubah marah. Kau mati. Sebelum Guichi bisa membunuh bocah itu, Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kita mati. Huang Xiaolong tertawa. Zhu Yuan bisa mendengar ejekan dalam suara Huang Xiaolong dan ekspresinya tenggelam. Niat membunuh melintas di matanya. Tiba-tiba, murid di samping Zhu Yuan berbisik di telinganya, Saudara Zhu Yuan, Tuan Zhu Chenlong ada di sini. Berbalik ke samping, dia melihat sekelompok ahli dari keluarga Zhu terbang ke arah mereka. Orang yang memimpin mereka adalah Zhu Chenlong. Zhu Yuan dan murid-murid keluarga Zhu buru-buru menyambut mereka. Kami menyambut Tuan Zhu Chenlong. Di mana Zhu Ding? Tanya Zhu Chenlong sambil menganggukkan kepalanya. Tuan Zhu Chenlong, Zhu Ding dibunuh oleh bajingan-bajingan itu. Tuan Zhu Chenlong, mohon cari keadilan untuknya. Teriak Zhu Yuan dengan marah. Apa? Zhu Ding terbunuh. Niat membunuh melonjak ke langit saat murid-murid keluarga Zhu mendengar apa yang dia katakan. Itu mereka, orang aneh yang tidak terlihat seperti manusia maupun hantu itu membunuh saudara Zhu Ding. Gerutu Zhu Yuan. Zhu Chenlong berbalik dan menatap tajam pembunuh Zhu Ding, tetapi ketika dia melihat wajah Lord Guichi, amarah di hatinya berubah menjadi asap. Ekspresinya berubah drastis. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Guichi melambaikan tangannya lagi. Para iblis memenuhi udara dan kota Zulan berubah menjadi neraka di bumi. Para iblis menerkam para pengikut keluarga Zhu. Zhu Yuan berteriak ketakutan, dan para ahli yang berada di belakang Zhu Chenlong hendak bergerak ketika mereka dihentikan olehnya. Tahan di sana, teriak Zhu Chenlong. Para ahli keluarga Zhu terkejut dan menatap Zhu Chenlong dengan heran. Zhu Chenlong mengabaikan mereka saat dia berjalan ke arah Huang Xiaolong dan Guichi. Dia membungkuk hormat kepada Guichi. Zhu Chenlong dari keluarga Zhu memberi hormat kepada Tuan Guichi. Dia kemudian menoleh ke Jian Wushuang. Saya menyapa Tuan Jian Wushuang. Kemudian, dia menoleh ke Wu Xin dan yang lainnya. Saya menyapa Guru Tanpa Batas. Saya menyapa Yang Mulia, Raja Ras Laut. Saya menyapa Yang Mulia, Yu Xiaohong. Para ahli dari keluarga Zhu merasakan rahang mereka ternganga karena ketakutan. Chen Bi dan murid-murid keluarga Chen tidak dapat mempercayai mata mereka. Zhu Chenlong, seorang tetua terkemuka yang dihormati dari keluarga Zhu, memberi hormat kepada setiap budak yang mengikuti anak itu. Tunggu, dia baru saja menyebut mereka apa? Tuan Guichi. Chen Bi tersentak. Tuan Jian Wushuang. Ada pula Master Tanpa Batas dan Raja Perlombaan Laut. Terlebih lagi, wanita muda yang coba digodanya adalah Yu Xiaohong, leluhur tua dari Kekaisaran Surgawi Xiaohong. Keringat dingin membasahi punggungnya. Adapun para pengikutnya di sekitarnya, jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka karena ketakutan. Huang Xiaolong menoleh dengan santai menatap Chen Bi tiba-tiba. Berlutut, kegembiraan Chen Bi karena berhasil menembus alam dewa penciptaan tidak terlihat lagi. Leluhur Chen Bi, Du Chengjiang, dan Su Fei juga berlutut ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu siapa Huang Xiaolong, mereka tahu dia adalah sosok yang lebih menakutkan daripada mimpi terburuk mereka. Bahkan makhluk setingkat Guichi dan Jian Wushuang harus mengikutinya dengan hormat. Bagaimana mungkin pria itu berasal dari kekuatan kelas 3? Para ahli yang berdiri di sekitar pun ikut berlutut. Huang Xiaolong menatap Zhu Chenlong sementara teriakan Zhu Yuan bergema di udara. Zhu Chenlong merasakan tubuhnya membeku saat tatapan Huang Xiaolong tertuju padanya. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Huang Xiaolong, dan kota itu bergetar hebat. Seolah-olah kota itu diserang saat setiap formasi perlindungan diaktifkan. Sinar cahaya melesat ke udara.
Beban alam semesta seakan-akan menimpa Zhu Qianlong dan ia pun tersungkur ke tanah. Darah mengalir deras dari wajahnya dan ia pun menjadi pucat pasi. Baru sedetik yang lalu, dia diam-diam mencoba memperkirakan kekuatan Huang Xiaolong. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melebih-lebihkan kekuatan pria di depannya, dia tidak menyangka dirinya salah. Bahkan jika Zhu Chen menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan sama menakutkannya seperti pemuda di hadapannya. Bukankah itu berarti anak muda itu bahkan lebih kuat dari leluhur tua keluarga Zhu? Aku tidak tahu siapa penguasa yang datang ke kota Zulan. Aku, Zuji, minta maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Sebuah suara muncul dari kedalaman istana Zulan. Zuji, Kaisar Langit Zulan dan Kepala Keluarga Zhu, Zuji. Bab 3664, Mematahkan Formasi. Bab 3664, Mematahkan Formasi. Di permukaan, Zhu Qiming dari keluarga Zhu adalah murid paling berbakat dari generasi kedua keluarga Zhu. Ia juga disebut-sebut sebagai yang terkuat. Namun, banyak ahli tahu bahwa itu salah. Orang yang terkuat di generasi kedua keluarga Zhu adalah Zuji. Satu-satunya alasan dia tidak menonjol adalah karena dia benci menjadi pusat perhatian. Zuji mungkin tidak sekuat Mei Jie, tetapi dia tidak terlalu jauh. Huang Xiaolong bergumam, keluarlah ke sini jika kau ingin berbicara denganku. Dia mungkin tidak bersuara keras, tetapi kata-katanya seolah mengandung tekanan tak berbentuk yang membuat semua orang tunduk. Para marsekal di istana Zulan marah besar ketika mendengar apa yang dikatakannya. Salah satu dari mereka berteriak marah, beraninya kau berbicara merendahkan yang mulia. Kau pikir kau siapa? Kalau kau punya nyali, masuklah ke istana kami. Istana Zulan didirikan oleh Zhu Chen dan para ahli dari keluarga Zhu setelah mengembangkan sumber daya yang sangat besar. Marsekal yang berbicara yakin bahwa Huang Xiaolong tidak akan bisa menerobos masuk. Itulah dasar kepercayaan dirinya. Huang Xiaolong tidak bereaksi terlalu banyak. Dia hanya mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan dan merentangkan tangannya ke istana Zulan. Begitu dia melakukannya, formasi megah di istana bereaksi. Segudang cahaya meledak melalui kekosongan dan menyebar melalui lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan mengerikan melesat langsung ke arah Huang Xiaolong dan kelompoknya. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam formasi itu menyebabkan Jian Wushuang dan yang lainnya sedikit terkejut. Itu memang kuat. Huang Xiaolong mendengus pelan dan pohon Dewa Naga Bintang pun muncul. Sinar cahaya bintang jatuh dan menghalangi gelombang kejut dari formasi. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya erat-erat setelah mencapai istana. Perlawanan yang diberikan oleh penghalang itu dihancurkan olehnya. Zuji langsung panik. Pohon Dewa Naga Bintang, para ahli dari keluarga Zhu dan rakyat Kekaisaran Surgawi Zulan, dengarkan perintahku. Bantu formasi segera dan lawan serangan musuh. Semua orang di istana menuangkan energi kosmos agung mereka ke dalam formasi dan pilar cahaya muncul untuk menghentikan telapak tangan Huang Xiaolong. Mengangkat alisnya karena terkejut, Huang Xiaolong akhirnya fokus. Para ahli di istana menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa mereka berhasil menghentikan musuh. Marsekal yang sebelumnya mengejek Huang Xiaolong langsung rileks. Dia melanjutkan dengan arogan, "Hah, apa yang kukatakan padamu? Formasi agung itu dibangun oleh Lord Zhu Chen secara pribadi. Itu menggabungkan kekuatan Kekaisaran Surgawi Zulan dan Ki Langit dan Bumi di sekitarnya. Bahkan Dragon Overlord tidak bisa memaksa masuk ke sini. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pergi sana kembali ke rahim ibumu dan minum susumu. Saat Tuan Zhu Chen kembali, kau sudah mati." Marsekal yang berteriak itu bukanlah orang istimewa. Sebaliknya, dia adalah putra kedua Zhu Chen, Zhu Yao. Dia adalah ahli terkuat kelima di Kekaisaran Surgawi Zulan. Perkataan Zhu Yao menyebabkan gelak tawa memenuhi istana. Kerutan terbentuk di wajah Jian Wushuang dan dia baru saja akan bergabung dalam penyerangan ketika dia dihentikan oleh Huang Xiaolong. Minggir. Huang Xiaolong berubah serius saat dia melihat istana dan Jian Wushuang serta yang lainnya segera mundur di belakangnya. Huang Xiaolong melayang di udara di atas istana saat Trigas Halberd muncul di tangannya, 23 miliar unit energi kosmos agungnya mengalir keluar dari tubuhnya dalam gelombang besar saat cahaya keemasan mengelilingi senjatanya. Dunia berubah sepenuhnya menjadi emas dan semua orang menyipitkan mata untuk beradaptasi dengan silau yang tiba-tiba itu. Tiga tombak dewa. Teriak Zuji. Pemuda yang muncul entah dari mana ternyata memiliki pohon Dewa Naga Bintang dan tombak 3 dewa. Tidak ada satupun dari 5 penguasa yang memiliki lebih dari 1 harta karun alam semesta. Huang Xiaolong tidak peduli dengan keterkejutan Zuji. Ketika sinar di sekitar tombak mencapai intensitas puncaknya, dia melemparkannya ke istana. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju istana Zulan dengan kekuatan yang mengerikan. Kelihatannya seperti matahari besar yang membumbung tinggi di udara. Ruang di sekitar tombak itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kota itu berguncang hebat di bawah kekuatan serangan Huang Xiaolong. Ekspresi Zuji berubah sekali lagi. Dia tidak lagi menahan diri dan mendorong energi kosmos agung di tubuhnya hingga batas maksimal. Dia melambaikan pedang Zulan dan meraung, kekuatan penuh. Kita harus bertahan. Pedang di tangannya melesat keluar dan menciptakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah tombak 3 dewa. Jian Wushuang terkejut dengan niat pedang Zuji. Dari kelihatannya, niat pedang Zuji sebanding dengan miliknya. Di masa depan, Zuji mungkin akan melampauinya. Berdengung, niat pedang itu menghantam tombak 3 dewa, tetapi sama sekali tidak berguna. Tombak itu hancur berkeping-keping dan tombak 3 dewa terus melaju lurus menuju istana. Sebelum tombak itu tiba, semua orang di dalamnya merasakan tekanan mengerikan yang berasal darinya. Di bawah tatapan mereka yang ketakutan, tombak itu menghantam formasi besar itu. Ledakan itu bergema di seluruh kota dan retakan mulai terbentuk di tanah di bawahnya.
Bersamaan dengan ledakan keras itu, para ahli di Kekaisaran Surgawi Zulan merasakan jiwa dao mereka melompat keluar dari tubuh mereka. Mereka memuntahkan seteguk darah dan mereka yang lebih lemah mengalami kebocoran darah dari semua lubang mereka. Zuji dan Zhu Yao tentu saja tidak dapat menghindari nasib buruk mereka. Mereka terus-menerus memuntahkan darah. Tombak tiga dewa menusuk dalam-dalam ke formasi itu dan mengubah apapun di sekitarnya menjadi debu. Dalam sekejap mata, formasi agung yang kuat itu meredup dan wajah semua orang di istana dipenuhi dengan keterkejutan. Formasi agung itu hancur berantakan. Chen Bi sudah lama pingsan, namun tidak seorang pun tahu apakah itu karena ketakutan atau karena tekanan dari tombaknya. Sambil melambaikan tangannya, Huang Xiaolong memanggil pohon Dewa Naga Bintang. Akar dan cabangnya menyebar ke seluruh kota dan mengunci seluruh area. Huang Xiaolong melangkah masuk ke istana. Bab 3665, Lokasi Zhu Chen. Bab 3665, Lokasi Zhu Chen. Huang Xiaolong melangkah santai ke aula utama istana dan tiba di hadapan Zhu Ji dan Zhu Yao. Berbagai ahli dari Kekaisaran Surgawi Zulan juga hadir. Huang Xiaolong menatap Zhu Yao yang berlumuran darah merah, lalu dia menyeret lelaki itu mendekat padanya. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan? Zhu Ji meraung ketakutan dan marah. Kamu berani menyakiti saudara keduaku, begitu ayah kembali, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Zhu Chen tidak akan melepaskanku. Huang Xiaolong mengangkat alisnya. Apakah menurutmu ayahmu adalah lawanku? Zhu Ji menatapnya dalam diam. Berbalik ke Zhu Yao, Huang Xiaolong mendengus. Kembalilah ke ibuku. Bukankah kamu baru saja melompat-lompat dan mengatakan bahwa aku tidak akan bisa menghancurkan formasi besarmu? Wajah Zhu Yao pucat pasi. Ia benar-benar tidak menyangka Huang Xiaolong akan mampu menembus formasi besar itu. Ia telah melihat kekuatan formasi itu. Ayahnya, Zhu Chen, berkata bahwa bahkan penguasa naga tidak akan mampu menerobos dengan paksa. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli yang tidak dikenal akan mampu melakukan hal itu? Dia menahan keterkejutannya dan menggeram, kau hanya mengandalkan senjatamu untuk menghancurkan formasi. Kau tidak akan bisa melakukan apapun pada kami. Kau bukan siapa-siapa tanpa senjatamu. Huang Xiaolong terkekeh pelan. Jika aku bukan siapa-siapa tanpa senjataku, siapakah dirimu tanpa formasi Zhu Chen? Zhu Yao tercengang. Apa lagi yang ingin kau katakan? Tanya Huang Xiaolong. Zhu Yao tergagap, namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Huang Xiaolong mengencangkan cengkeramannya pada Zhu Yao dan tubuh Zhu Yao hancur. Meskipun baju besi tingkat ciptaannya dan tubuh fisiknya lebih kuat dari banyak dewa alam semesta setengah langkah, dia masih berubah menjadi kabut darah. Huang Xiaolong memegang jiwa dao pihak lain dan melemparkannya ke dalam tungku matahari bulan. Para anggota keluarga Zhu menjadi marah ketika mereka melihat apa yang terjadi pada Zhu Yao. Kau, Zhu Ji melompat ke udara dan meraung marah. Huang Xiaolong menekan udara di depannya dan menghancurkan Kaisar Surgawi Zulan ke tanah. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong menatap kota Zulan saat dia berdiri di langit di atasnya. Pada hari-hari berikutnya, dia berhasil menguasai Kekaisaran Surgawi Zulan. Beberapa saat kemudian, Zhu Ji muncul di belakang Huang Xiaolong dan dia membungkuk hormat, Tuan. Apakah ada berita tentang ayahmu? Tanya Huang Xiaolong. Zhu Ji menggelengkan kepalanya dan membungkuk sedikit. Tidak ada. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia telah meminta Zhu Ji untuk menghubungi Zhu Chen beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak mendapat balasan. Dia bahkan tidak tahu untuk apa Zhu Chen pergi ke Green Ghost Lands. Dia hanya tahu bahwa ayahnya pergi untuk mencari sesuatu. Sayangnya, Zhu Chen tidak mengatakan apapun tentang barang yang dicarinya. Huang Xiaolong berharap dia akan membalas laporan Zhu Ji, tetapi ternyata dia salah. Huang Xiaolong bertanya pada Zhu Ji tentang hal lain sebelum menyuruhnya pergi. Setelah Zhu Ji pergi, Guiqi, Jian Wushuang, dan yang lainnya muncul di sampingnya. Tuan, apakah masih belum ada berita tentang Zhu Chen? Tanya Jian Wushuang. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya perlahan. Mengapa kita tidak pergi ke kota Fengdu untuk mencarinya? Jian Wushuang bertanya. Guiqi terkekeh senang, baiklah. Aku sangat mengenal kota ini. Huang Xiaolong ragu sejenak sebelum menghela napas, kita tidak akan pergi ke sana untuk saat ini. Tindakan yang dilakukannya di tanah tak dikenal semakin membesar. Peluangnya untuk mengekspos dirinya sendiri sangat besar. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum iblis ganas dan yang lainnya mulai memasang penjagaan terhadapnya. Dia hanya bisa mengesampingkan masalah Zhu Chen untuk sementara waktu. Tentu saja, dia bisa berkultivasi di istana Zulan sambil menunggu Zhu Chen muncul kembali. Tentu saja, dia meminta Jian Wushuang dan yang lainnya untuk terus memantau berita tentang Zhu Chen. Huang Xiaolong mengirim Wu Xin dan Ye Ye kembali ke wilayah mereka masing-masing. Bahkan Guiqi pun dikirim kembali ke tanah hantu hijau. Dia tidak ingin membangkitkan kecurigaan hantu hijau, terutama sebelum dia berurusan dengan penguasa lainnya. Huang Xiaolong menatap Yu Xiaohong dan terkekeh pelan, kamu juga harus kembali. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik lembut, aku ingin tetap di sisimu. Situasi di Kekaisaran Langit Xiaohong belum stabil. Kau harus kembali dan menangani masalah ini. Kau bisa kembali setelah semuanya beres. Lagi pula, pengasinganku kali ini akan memakan waktu beberapa juta tahun. Huang Xiaolong menjelaskan. Dia memiliki lebih dari 800 urat spiritual tingkat alam semesta setelah pertempuran di keluarga Jian. Dengan urat spiritual di perbendaharaan keluarga Zhu, dia mengumpulkan lebih dari 1000. Menurut perkiraannya, ia membutuhkan setidaknya 1 juta tahun dalam pengasingan untuk mencerna semuanya. Yu Xiaohong hanya mengangguk setelah mengetahui bahwa dia akan menyendiri untuk waktu yang lama. Saat malam tiba, Huang Xiaolong tetap berada di kedalaman istana Zulan.
Secara alami, ia tetap berada di lapisan kedua perahu alam semesta. Ia memilih 10 helai urat spiritual tingkat alam semesta tingkat atas dan melemparkannya ke mata formasi. Ia mulai mengedarkan seni naga terbang, seni agung naga berkobar, dan seni penciptaan dunia pangu dan melahap ki alam semesta di udara di sekitarnya. Ketika Huang Xiaolong sedang berkultivasi dalam pengasingan, Zhu Chen menatap jembatan berwarna merah darah di depannya dan dia sedikit ragu. Saat ini dia berada di salah satu ruang yang terdapat di tanah hantu hijau. Dia melihat gerakan aneh di jembatan, dan sepertinya cacing darah sedang membuat terowongan di sekitar tempat itu. Jika dia perhatikan dengan seksama, cacing darah itu tampak menyerupai rune darah. Jembatan itu mengarah ke jurang yang dalam yang tidak seorang pun dapat melihat ujungnya. Sesekali, tawa menyeramkan akan terdengar dari kedalaman itu. Jembatan Naihe, Zhu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada yang mendengar kata-kata yang keluar dari bibirnya, darah akan langsung mengalir dari wajahnya. Jembatan Naihe adalah tanah terlarang yang paling menakutkan di tanah tak dikenal. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di ujung jembatan, tetapi mereka yakin bahwa pergi setelah mencapai ujung jembatan adalah sesuatu yang mustahil. Hantu hijau pernah mencobanya sekali di masa lalu dan ketika akhirnya muncul, dia berkata bahwa dia tidak akan pernah masuk lagi. Dari rasa takut yang dia rasakan terhadap jembatan itu, siapapun dapat mengetahui kengerian yang ada di dalamnya. Tidak ada imbalan tanpa risiko, Zhu Chen tampaknya telah mengambil keputusan. Ia melangkah dengan berani ke jembatan Naihe dan saat ia melakukannya, gelombang darah yang tingginya tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Zhu Chen merasa seolah-olah ia telah melangkah ke neraka yang tak berujung saat rune yang menggeliat di jembatan bertemu di lokasinya. Cahaya mengelilingi tubuhnya saat ia memaksa makhluk-makhluk yang menggeliat itu mundur. Cacing darah yang ada di tanah memakan habis energi kosmos agung di sekitarnya dan dia melanjutkan perjalanannya. Semakin dalam dia masuk, semakin kuat kemampuan korosifnya. Bab 3666, Kekuatan Iblis yang Ganas. Bab 3666, Kekuatan Iblis yang Ganas. Sosok Zhu Chen perlahan memasuki kedalaman jembatan Naihe. Dalam sekejap mata, 2 juta tahun berlalu. Huang Xiaolong telah lama memurnikan semua urat spiritual tingkat alam semesta yang dimilikinya. Faktanya, ia telah menyelesaikan pemurnian tersebut beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Energi kosmos agungnya terhenti di angka 26,99999 miliar. Sebuah kerutan tiba-tiba terbentuk di wajahnya saat dia menghentikan kultivasinya. Dia gagal menembus batas tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bahkan setelah ratusan ribu tahun pemahaman, tidak ada tanda-tanda terobosan. Huang Xiaolong menghela napas dan dia tahu bahwa fondasinya yang dangkal adalah alasan di balik semua ini. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan ki alam semesta di perahu alam semesta untuk berkultivasi dan dia mengalami kesuksesan yang luar biasa. Kecepatannya sangat cepat, tetapi jumlah pengalaman yang dimilikinya terlalu sedikit. Dia tidak benar-benar memahami hukum alam semesta. Dia telah memahami hukum-hukum alam semesta setiap kali dia berkultivasi, tetapi itu masih jauh dari cukup. Hukum-hukum alam semesta akan menghantam hati daunnya dari waktu ke waktu dan jika dia tidak berhati-hati, hati daunnya akan hancur. Prinsip dibaliknya seperti gedung pencakar langit tanpa fondasi yang tepat. Beruntung baginya, dia telah menyingkirkan bahaya tersembunyi saat melahap garis keturunan Huang Sheng dan yang lainnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan perahu semesta. Hal berikutnya yang harus dilakukannya adalah terus memahami hukum-hukum alam semesta. Ia juga harus mengkonsolidasikan fondasinya sebelum ia dapat menembus ke puncak tahap penyelesaian agung. Semakin dia memahami hukum alam semesta, semakin dia menyadari bahwa seni naga melonjak, seni naga api agung, dan seni penciptaan dunia pangu tidak dapat mengimbangi kultivasinya. Semuanya jauh tertinggal dari buku tak tertandingi milik Jian Wushuang. Mereka bahkan sedikit lebih buruk daripada metode kultivasi yang digunakan oleh Yu Xiaohong dan para kultivator yang telah menembus angka 10 miliar unit. Karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk mengumpulkan teknik dari para kultivator yang lebih kuat di bawahnya untuk mencoba memahami 3 teknik yang lebih cocok untuk dirinya sendiri. Apapun masalahnya, tidak akan mudah baginya untuk melakukannya. Bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Meski begitu, dia tidak terburu-buru. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah lebih dari cukup untuk menahan seluruh Unknown Lands sendirian. Tak peduli apakah itu hantu hijau, penguasa naga, atau dewa kematian, tak satu pun dari mereka yang mampu melawannya. Kekuatan tempur hantu hijau mencapai 25 miliar unit. Dengan banyaknya harta karun alam semesta milik Huang Xiaolong, kekuatan tempurnya jauh melampaui angka 27 miliar unit. Satu-satunya orang yang ditakuti Huang Xiaolong adalah iblis ganas. Dari Jian Wushuang, Huang Xiaolong mengetahui bahwa iblis ganas adalah alasan di balik tanah tak dikenal yang selamat dari kesengsaraan yang menghancurkan 13 alam semesta. Dikatakan bahwa iblis ganas memblokir lebih dari 90% kekuatan yang digunakan untuk menghancurkan alam semesta. Kekuatannya seharusnya jauh melampaui angka 27 miliar unit. Orang harus tahu bahwa kekuatan yang hampir menghancurkan segalanya di masa lalu itu hampir setara dengan serangan dari dewa alam semesta. Huang Xiaolong tahu seberapa kuat seseorang dengan 27 miliar unit kekuatan tempur. Itu jauh dari cukup untuk melakukan apa yang dilakukan iblis ganas. Tentu saja, Huang Xiaolong takut pada iblis ganas, tetapi dia masih percaya diri bisa menahannya. Tidak peduli seberapa kuat iblis tua itu, dia tidak akan mampu menghancurkan perahu semesta. Huang Xiaolong memanggil Jian Wushuang Zuji untuk bertanya tentang kejadian terkini dan menanyakan berita tentang Zhu Chen. Keduanya menggelengkan kepala perlahan. Apakah masih belum ada berita tentangnya? Huang Xiaolong terkejut. 2 juta tahun telah berlalu dan Zhu Chen tidak terlihat dimanapun.
Dia bahkan tidak mengirim satu pesan pun. Tidak, Zuji menghela napas. Sejak ayahku memasuki kota Fengdu, dia tampak menghilang. Huang Xiaolong bergumam, apakah mungkin baginya untuk meninggalkan kota? Sulit untuk mengatakannya, Jian Wushuang menambahkan. Tuan, mengapa saya tidak pergi ke kota Fengdu untuk melihatnya? Tidak perlu. Huang Xiaolong menolak sarannya. Biarkan aku pergi sendiri. Sendiri, Jian Wushuang dan Zuji sedikit terkejut. Huang Xiaolong terkekeh. Tidak ada yang salah dengan itu. Kota Fengdu bukanlah neraka Linluo tanpa dunia. Bahkan jika itu benar, aku akan dapat kembali dengan selamat. Keduanya mengangguk perlahan. Di mana Haner? Huang Xiaolong menoleh ke Jian Wushuang dan bertanya. Jian Wushuang tertawa, pada tahun-tahun ketika kamu menyendiri, Haner juga menyendiri. Dia menolak meninggalkan ruang kultivasinya dan ingin mempersempit jarak antara kekuatanmu. Jika kamu ingin menemuinya, aku akan memanggilnya. Dia akan gembira mengetahui bahwa kamu telah meninggalkan tempat menyendiri. Baiklah, tolong beritahu dia. Huang Xiaolong tersenyum. Kali ini, dia akan menuju ke kota Fengdu. Semuanya akan baik-baik saja jika dia menemukan Su Chen. Jika tidak, Huang Xiaolong akan mengubah targetnya menjadi penguasa naga. Dia tidak akan bisa kembali untuk beberapa waktu. Jika Tao Haner tahu bahwa dia tidak mencarinya setelah dia meninggalkan pengasingan, dia akan merasa diabaikan. Baiklah, aku akan memberitahunya sekarang. Jian Wushuang berbalik dan pergi. Tao Haner pun tiba tak lama kemudian. Ia mengenakan gaun putih bersih dan memancarkan aura tenang dan elegan. Tuan, Tao Haner menyeringai dan berlari mendekat. Akhirnya Anda meninggalkan pengasingan. Ya, aku mendengar dari kakekmu bahwa kau telah menyendiri selama bertahun-tahun. Aku tidak mengganggumu, kan? Huang Xiaolong tertawa. Tawa kecil yang manis keluar dari bibir Tao Haner. Aku akan suka jika kamu menggangguku lagi. Dia menatap Huang Xiaolong dengan mata seperti anak anjing setelah berbicara. Sambil terbatuk 2 kali, Huang Xiaolong berbalik, hanya melihat Jian Wushuang dan Zhu Ji tengah menatap ke langit. Baiklah, kalian berdua boleh pergi. Aku akan memanggil kalian jika terjadi sesuatu, kata Huang Xiaolong. Setelah membungkuk sedikit, mereka pergi. Tidak seorang pun tahu apakah Huang Xiaolong salah paham, tetapi dia pikir dia melihat Jian Wushuang mengedipkan mata pada cucunya saat dia pergi. Tuan Huang, aku mendengar dari kakekku bahwa Anda berencana untuk pergi ke kota Fengdu. Tao Haner melanjutkan, bolehkah aku ikut dengan Anda? Ekspresi bersemangat terpancar di wajahnya saat dia melanjutkan, aku tidak lemah lagi. Aku seharusnya bisa tinggal di kota ini untuk beberapa waktu. Huang Xiaolong sedikit membelalakkan matanya. Sepertinya dia telah berkultivasi keras selama 2 juta tahun terakhir untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menahan energi korosif di kota Fengdu. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya benar-benar mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Dia mulai memahami unsur-unsur, dan dia dapat mengatakan bahwa dia telah memulai pemahamannya tentang waktu dan ruang. Di antara ke-13 elemen, waktu dan ruang terbukti menjadi elemen yang paling sulit dipahami. Meski begitu, dia mengerti cara kerjanya. Bab 3667, Benua Hantu Hijau. Huang Xiaolong juga tahu bahwa dia mungkin telah mencapai penyelesaian kecil di kedua elemen. Dalam waktu 2 juta tahun yang singkat, Tao Haner mampu berkembang dengan sangat cepat. Kerja keras memiliki peranan penting, tetapi bakatnya merupakan faktor yang jauh lebih besar. Selain itu, alasan mengapa ia dapat memahami kekuatan waktu dan ruang dengan sangat cepat adalah karena buku pedang tak tertandingi milik Jian Wushuang mengandung kedua elemen tersebut. Aku akan mencari Su Chen dan aku juga berencana untuk pergi ke Dragon Lance setelahnya. Tidak akan mudah bagimu untuk mengikutiku kali ini. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tatapan Tao Han sedikit meredup. Lain kali, Huang Xiaolong menambahkan, saat aku kembali, aku akan membawamu ke kota Fengdu jika kau ingin merasakan kehidupan di sana. Benarkah? Mata Tao Haner kembali berbinar. Tentu saja, Huang Xiaolong tersenyum. Baiklah, kita akan berjanji. Tao Haner melompat kegirangan dan mengulurkan jari rampingnya. Huang Xiaolong terkekeh pelan lalu mengaitkan jari kelingkingnya dengan dia. Sudah lama sejak dia mendengar janji kelingking. Tuan, jika tidak ada hal lain yang perlu dilakukan, mari kita jalan-jalan. Pinta Tao Haner. Melihat senyumnya, dia tidak bisa menolak. Dia mengangguk perlahan. Baiklah, aku sudah lama berada di kota Zulan, tetapi aku belum punya kesempatan untuk menjelajahinya. Aku juga. Aku tidak akan bisa menemukan jalan jika aku pergi sendiri. Tao Haner melompat-lompat seperti anak kecil yang gembira. Kalau begitu, aku akan meminta Zuji untuk membawa kita berkeliling. Dia pasti sudah mengenal kotanya. Huang Xiaolong bergumam. Tidak, Tao Haner langsung menolak. Kita berdua sudah lebih dari cukup. Lagi pula kita tidak akan tersesat. Huang Xiaolong mencibir pelan sebagai jawaban, baiklah. Ayo pergi. Mereka berdua meninggalkan istana dan berjalan-jalan di jalan-jalan kota. Huang Xiaolong tinggal selama beberapa hari lagi, dan dia akan membawa Tao Haner berkeliling kota saat matahari terbit. Pada malam hari, dia akan mencari Jian Wushuang, Zhu Ji, dan para ahli yang telah menembus angka 10 miliar unit untuk bertukar petunjuk. Meskipun baru beberapa hari, Huang Xiaolong memperoleh sedikit pemahaman tentang teknik khusus mereka. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan kota di bawah tatapan hormat Zhu Ji dan yang lainnya. Sedangkan Tao Haner, dia bersembunyi di sudut istana dan dia melihat sosok Huang Xiaolong yang pergi. Dia akhirnya menghilang di cakrawala. Setelah meninggalkan kota, Huang Xiaolong memanggil perahu semesta. Jarak antara tanah Zulan dan tanah hantu hijau sangat jauh. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai di sana.
Duduk dalam formasi di perahu alam semesta, Huang Xiaolong mulai memahami seni rahasia dari berbagai ahli. Melalui pertukaran informasi yang dia lakukan dengan mereka beberapa hari terakhir, dia berhasil memahami banyak hal. Tanpa disadari, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Perahu semesta melintasi beberapa benua besar dan tiba di Green Ghost Lands. Berdiri di atas perahu semesta, dia memandang daratan luas di bawahnya. Setelah memasuki Green Ghost Lands, Huang Xiaolong menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi warna abu-abu kusam. Sinar matahari yang menerangi benua lain tidak terlihat lagi. Sesekali terdengar pula suara gemuruh dari kejauhan. Green Ghost Lands dan Land of Death adalah dua benua paling berantakan di Unknown Lands. Orang bisa menyaksikan pertempuran terjadi di mana-mana, dan tidak ada yang namanya hukum. Para kultivator yang bepergian ke sana kemari akan sering bertemu hantu. Hantu yang mereka temui disebut hantu Yin, dan mereka adalah makhluk seperti hantu dengan ciri-ciri manusia. Mereka menggunakan sesuatu yang disebut energi hantu, dan mereka sangat takut pada sinar matahari. Tentu saja, hantu Yin bukanlah satu-satunya makhluk yang menghuni Green Ghost Lands. Ada juga ras manusia yang tinggal di sana. 70% populasi Green Ghost Lands terdiri dari hantu Yin, 20% terdiri dari manusia, dan 10% terakhir terdiri dari beberapa makhluk aneh yang disebut binatang hantu. Binatang buas yang lahir di tanah hantu hijau memiliki energi hantu dan sangat menyerupai hantu, oleh karena itu dinamakan demikian. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk melihat sebuah kota besar. Setelah memikirkannya, ia tetap menggunakan perahu semesta dan turun. Kota Nanfeng, Huang Xiaolong melihat plakat di gerbang kota sebelum masuk. Kota itu tidak sepi seperti yang dipikirkan Huang Xiaolong. Kota itu sebanding dengan kota-kota besar di tanah tanpa batas dan tanah Zulan. Kota itu ramai, dan ada banyak orang yang berjalan-jalan. Bangunan-bangunan di kota itu sama sekali tidak aneh. Penginapan, toko, paviliun hiburan, semuanya ada. Satu-satunya perbedaan dengan daerah lain adalah kota itu diselimuti kabut abu-abu. Tidak ada sedikit pun sinar matahari, sehingga menciptakan suasana yang menyesakan. Saya mendengar bahwa sungai hantu Yin mulai banjir. Apa, sungai hantu Yin yang telah kering selama miliaran tahun akhirnya mulai terisi? Ya, pemimpin kota Nanfeng dan semua pemimpin kota di sekitarnya sedang menuju ke sana saat kita berbicara. Kudengar banyak raja hantu dan bahkan raja neter yang sudah mulai menuju ke sana. Bahkan Tuan Raja Neter yang pun sudah diperingatkan. Penguasa tanah hantu hijau adalah hantu hijau, dan Guichi adalah satu-satunya ahli di bawahnya. Ada 10 raja besar di bawah Guichi, dan Raja Neter yang adalah salah satunya. Banjir sungai hantu Yin adalah kesempatan yang luar biasa. Kita harus pergi ke sana. Tidak semudah itu untuk memasuki sungai. Aku hanya seorang Daozun yang memahami dua elemen hingga tahap penyelesaian agung. Jika terjadi kesalahan, aku akan berubah menjadi roh Yin yang menjelajahi sungai selamanya. Pembicaraan dari para kultivator di sekitarnya memasuki telinga Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Sungai hantu Yin. Dia tahu tentang itu. Itu adalah salah satu wilayah rahasia di tanah tak dikenal. Itu hanya akan terisi setiap beberapa miliar tahun, dan air yang mengisinya akan menjadi pemboros roh Yin. Ketika itu terjadi, siapapun yang dapat menyeberangi sungai untuk mencapai sisi lain akan dapat memperoleh harta karun langka. Ada legenda tentang orang-orang yang memahami teknik-teknik hebat setelah mencapai sisi lain, dan ada beberapa yang memperoleh harta karun langka. Huang Xiaolong menghentikan para kultivator dari beberapa keluarga besar dan melemparkan beberapa pil dao agung untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sungai. Setelah menerima pil itu, mereka mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Tuan, apakah Anda juga akan pergi ke sungai hantu Yin? Seorang di antara kerumunan tertawa. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa membawa Anda ke sana. Huang Xiaolong melirik pria itu dari sudut matanya dan setuju. Tentu saja. Karena itu, mereka berdua meninggalkan kota itu menuju sungai hantu Yin. Bab 3668, Ras Hantu Yin. Siapa namamu? Huang Xiaolong bertanya saat mereka meninggalkan kota. Tuan, nama saya Jiang Dacheng. Saya adalah tetua terkemuka dari keluarga Jiang. Pria yang menawarkan diri untuk membawa Huang Xiaolong ke sungai hantu Yin menjawab dengan tergesa-gesa. Huang Xiaolong mengangguk. Jiang Dacheng telah memahami 3 elemen hingga tingkat kesempurnaan yang agung, dan dia pasti berasal dari keluarga kecil di suatu kerajaan surgawi di tanah hantu hijau. Aku ingin tahu dari keluarga mana Tuan berasal. Jiang Dacheng bertanya dengan hati-hati. Aku tidak bermaksud tidak sopan. Aku hanya penasaran. Huang Xiaolong terkekeh. Aku bukan dari tanah hantu hijau. Jiang Dacheng tersentak ketakutan. Bukan dari tanah hantu hijau. Maksudmu, kamu datang dari benua lain. Dia tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong benar-benar mampu melintasi benua untuk tiba di tanah hantu hijau mereka. Huang Xiaolong terkekeh, apakah kamu terkejut? Jiang Dacheng menggaruk kepalanya karena malu dan terkekeh, iya. Tidak banyak orang yang akan datang ke tanah hantu hijau kami. Tuan, apakah Anda datang untuk sungai hantu Yin? Tidak, Huang Xiaolong menjawab dengan santai. Aku ingin mencari seseorang di kota Fengdu. Aku menemukan berita tentang sungai hantu Yin dalam perjalanan dan memutuskan untuk memeriksanya. Jiang Dacheng tertawa bersama Huang Xiaolong, jadi begitulah, Tuan, Anda datang di waktu yang tepat. Sungai hantu Yin hanya terisi setiap miliaran tahun. Jika Anda mencapai sisi lain, Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa harta karun atau peluang tertinggi. Haha, oke, kalau aku berhasil mendapatkan sesuatu yang bagus, aku akan memberimu hadiah besar. Kalau begitu, aku akan berterima kasih sebelumnya. Jiang Dacheng berkata dengan santai.
Dia tidak menyangka Huang Xiaolong bisa mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi dia menerima niat baik pihak lain. Tuan, saat kita tiba di Sungai Hantu Yin, Anda harus ingat untuk tidak berselisih dengan para ahli dari klan lain. Jiang Dacheng mengingatkan Huang Xiaolong dengan sungguh-sungguh. Ada banyak ahli yang datang kali ini. Bahkan Raja Hantu dan leluhur lama dari ras kuno juga datang. Tuan Raja Neter Yang dan putranya juga datang kali ini. Di Tanah Hantu Hijau, Raja Hantu adalah sebutan bagi para ahli di alam dewa penciptaan. Apakah Raja Neter yang kuat? Huang Xiaolong tersenyum. Ekspresi serius muncul di wajah Jiang Dacheng saat mendengar gelar Raja Hantu. Tatapan mata yang berapi-api muncul di matanya. Tentu saja, Tuan Raja Neter yang sangat kuat. Dia orang terkuat di Tanah Hantu Hijau. Orang terkuat di Green Ghost Lands. Huang Xiaolong mengangkat alisnya dengan santai. Bukankah Green Ghost adalah ahli terkuat di sini? Tawa canggung keluar dari bibir Jiang Dacheng. Tentu saja, Tuan Hantu Hijau adalah pengecualian. Dia sudah lama tidak muncul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuan Hantu Hijau meninggalkan Tanah Hantu Hijau beberapa waktu lalu. Selain Tuan Hantu Hijau dan Tuan Guichi, Raja Neter Yang dan 10 raja lainnya adalah ahli terkuat di sini. Huang Xiaolong berkata setengah bercanda, karena dia begitu kuat, aku harus merasakan kekuatannya nanti. Darah di wajah Jiang Dacheng langsung mengalir deras. Dia melompat ketakutan, Tuan, Anda pasti tidak bisa. Kekuatan Tuan Neter Yang King adalah sesuatu yang tidak dapat kami bayangkan. Anda tidak boleh membuatnya marah. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Tuan Neter Yang King dapat membunuh dewa alam semesta setengah langkah dengan lambaian tangannya. Mereka adalah dewa alam semesta setengah langkah yang sedang kita bicarakan. Tahukah kamu seberapa kuat mereka? Huang Xiaolong tertawa saat melihat ekspresi ketakutan di wajah Jiang Dacheng. Tenang saja, aku bercanda. Kenapa aku harus membuatnya marah tanpa alasan? Jiang Dacheng menghela napas lega. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba. Menatap salah satu tepian sungai, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Green Ghost Lands berkumpul tinggi di atas satu sama lain. Ada hantu yin, manusia, dan binatang hantu yang siap memulai upaya mereka untuk menyeberangi sungai. Manusia berkumpul di sekitar satu sama lain, dan hantu yin menemukan wilayah mereka sendiri. Binatang hantu berkerumun di sekitar satu sama lain, menjauh dari dua lainnya. Huang Xiaolong menyapu pandangannya ke seberang sungai dan melihat tempat kosong yang luas. Hanya ada seorang pemuda dan sekelompok ahli berdiri di belakangnya. Tidak ada yang berani mendekati kelompok itu. Ketika Jiang Dacheng melihat Huang Xiaolong berencana untuk pergi ke sana, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tuan, Anda tidak bisa pergi ke sana. Huang Xiaolong tertawa, kenapa tidak? Mereka adalah anggota ras hantu Yin. Aku kenal salah satu dari mereka. Dia adalah putra Raja Hantu Darah Surgawi. Raja Hantu Darah Surgawi adalah penguasa wilayah ini dan dia adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Oh, Huang Xiaolong menggerutu sekali dan terus berjalan mendekat. Jiang Dacheng terkejut dan ingin menarik Huang Xiaolong kembali, namun gagal. Diam di sana. Para ahli dari ras hantu Yin berteriak ketika mereka melihat Huang Xiaolong menuju ke arah mereka. Nak, tempat ini milik Tuan Muda Yue King. Jika kau datang selangkah lebih dekat, lebih baik kau tidak menyalahkan kami karena melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan roh-roh. Saat sungai hantu Yin terus naik, roh-roh Yin yang menakutkan akan muncul dari waktu ke waktu. Mereka tidak akan sampai ke tepi sungai, tetapi jika ada yang jatuh, mereka akan dilahap sampai ke tulang terakhir. Para ahli yang jatuh tidak akan dapat kembali ke tepi sungai dengan mudah dan pada akhirnya, mereka juga akan menjadi roh-roh Yin yang berkeliaran di sungai. Tidak ada seorang pun yang takut pada roh Yin. Huang Xiaolong mengabaikan mereka semua saat dia terus berjalan mendekat. Para ahli yang berdiri di sana tersentak kaget. Dari keluarga mana dia? Apakah dia gila atau tuli? Dia mungkin benar-benar tuli. Banyak orang bercanda. Saat kelompok ahli dari ras hantu Yin melihat Huang Xiaolong mengabaikan peringatan mereka, salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk melemparkannya ke sungai. Sebelum dia bisa menyentuh Huang Xiaolong, dia terbang mundur dan mendarat di sungai. Begitu dia melakukannya, roh-roh Yin yang tak terhitung jumlahnya menyerbunya. Mereka melahapnya bulat-bulat sementara jeritannya yang menyedihkan bergema di udara. Sambil membelalakan mata karena terkejut, pemuda yang sedang melihat ke seberang sungai menoleh untuk melihat Huang Xiaolong. Orang yang terbang ke dalam air beberapa detik yang lalu adalah bawahannya, dan dia adalah salah satu bawahannya yang paling setia. Ekspresi Yue King tenggelam. Bab 3669, Kapal Hantu Jiwa Yin. Wajah Jiang Dacheng menjadi pucat pasi saat melihat apa yang terjadi pada ahli ras hantu Yin. Meskipun dia tidak melihat Huang Xiaolong melakukannya, dia tahu bahwa Huang Xiaolong ada di baliknya. Yue King melotot ke arah Huang Xiaolong dan dia menggeram, kau cari mati. Begitu dia berbicara, dia mulai berjalan ke arah pria itu. Salah satu anak muda di samping Yue King tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Yue King sedikit terkejut, minta seseorang untuk memeriksa latar belakangnya. Bisik pemuda yang menghentikannya. Dengan ekspresinya yang sedikit berfluktuasi, Yue King akhirnya mengangguk dan memberi isyarat kepada bawahannya. Para ahli yang hendak menyerang Huang Xiaolong mundur. Aku ingin tahu dari keluarga mana kamu berasal. Anak muda yang menghentikan Yue King bertanya pada Huang Xiaolong. Mengabaikan anak muda itu, Huang Xiaolong tetap menatap ke seberang sungai. Anak muda itu mengerutkan kening saat dia menyadari bahwa Huang Xiaolong tidak memperhatikannya. Saudara Qiwei, manusia itu terlalu sombong. Yue King menggertakkan giginya. Tidak perlu menyelidiki identitasnya lagi. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Dia hanya manusia biasa. Tidak perlu takut padanya. Anak muda bernama Qiwei itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban.
Tidak usah terburu-buru. Tunggu ayah kita datang sebelum berurusan dengannya. Yue Qing hanya bisa setuju dengan enggan. Berdiri di tepi sungai, Huang Xiaolong melihat bahwa sungai hantu Yin hampir terisi. Dalam legenda, kapal hantu akan muncul saat sungai terisi. Orang hanya bisa menyeberangi sungai jika menaiki kapal tersebut. Mereka yang gagal menaiki kapal hantu tidak akan pernah bisa menyeberangi sungai. Green Ghost pernah mencobanya di masa lalu, dan dia gagal mencapai sisi yang lain. Mereka yang tiba menunggu dengan tenang hingga sungai terisi dan kapal hantu tiba. Huang Xiaolong berbalik dan melihat Jiang Dacheng berdiri di sana dengan linglung. Tawa kecil keluar dari bibirnya, kenapa kamu tidak datang ke sini juga? Jiang Dacheng menggertakkan giginya setelah melihat Yue Qing dan yang lainnya. Dia akhirnya memilih untuk pergi ke sisi Huang Xiaolong. Para ahli di sekitarnya menatap tajam ke arah Jiang Dacheng seolah-olah mereka ingin memakannya hidup-hidup. Meskipun mereka bermusuhan, Yue Qing tetap diam dan tidak ada satupun dari mereka yang bergerak melawan Jiang Dacheng. Ketika Jiang Dacheng tiba di belakang Huang Xiaolong, dia membungkuk hormat, "Tuan. Ikuti aku ke kapal nanti," gumam Huang Xiaolong. Ekspresi gembira terbentuk di wajah Jiang Dacheng dan dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong. Ada tempat terbatas di atas kapal hantu. Tidak sembarang orang bisa menaikinya. Bagi kultivator seperti Jiang Dacheng yang hanya memahami 3 elemen hingga tingkat kesempurnaan agung, ia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menaiki kapal hantu. Huang Xiaolong memberinya kesempatan besar. Jiang Dacheng merayakan dalam hatinya dan berpikir bahwa ia harus menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya. Di kejauhan, Yue Qing menatap tajam ke arah Jiang Dacheng dan bertanya kepada bawahannya, dari keluarga mana orang itu? Mereka segera kembali dengan balasan. Oh, keluarga Jiang dari kota Nanfeng. Yue Qing memikirkannya sejenak sebelum bergumam, leluhurnya pasti seseorang yang bernama Jiang Suping. Jiang Suping memberi penghormatan kepada Yue Qing dalam salah satu dari banyak perjamuan di masa lalu. Dengan kultivasi Jiang Suping di puncak alam Dao Mulia, dia tidak memenuhi syarat untuk memegang sepatu Yue Qing. Itu dia, jawab bawahannya. Cahaya dingin melintas di mata Yue Qing dan dia menggeram, leluhurnya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menuangkan tehku. Beraninya seorang tetua kecil terkemuka dari keluarganya menentangku. Tuan muda, haruskah kita memanggil Jiang Suping? Yue Qing mendengus dingin, ya. Katakan padanya untuk segera ke sini. Katakan padanya aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin dia menguliti tetua terkemuka itu hidup-hidup. Bawahan itu membungkuk hormat sebelum mengirim perintah ke Jiang Suping. Saat Jiang Suping menerima perintah, dia menyerahkan semua tanggung jawabnya dan bergegas dari kota Nanfeng. Setengah jam kemudian, sungai itu hampir terisi penuh. Tuan, sungai hantu Yin akan terisi penuh dalam waktu setengah jam lagi. Jiang Dacheng berbisik ke telinga Huang Xiaolong. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak panik ketika melihat permukaan air yang terus naik. Huang Xiaolong tersenyum. Tidak perlu cemas. Selama kamu bersamaku, kamu pasti bisa sampai ke sisi lain. Jiang Dacheng mengusap kepalanya karena malu, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Kudengar ada makam pedang di sisi lain. Apakah kamu mencari pedang yang bagus? Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Jiang Dacheng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku adalah orang yang mencintai ilmu pedang dan hanya pedang yang bagus yang kuminta. Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana nanti. Huang Xiaolong tertawa. Jiang Dacheng bersorak dalam hatinya. Sangat sulit untuk mendapatkan pedang dari makam pedang di sisi lain sungai hantu Yin. Dengan Huang Xiaolong di sekitar, segalanya mungkin akan jauh lebih mudah. Namun, dia sedikit ragu setelah memikirkannya. Apakah aku akan menahan Tuan dengan permintaanku? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa, tentu saja tidak. Bahkan jika itu terjadi, kamu tidak akan menyita banyak waktu. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda berencana pergi ke kota Fengdu untuk mencari seseorang. Saya ingin tahu siapa orangnya. Jiang Dacheng tiba-tiba bertanya. Kota Fengdu sangat berbahaya. Selain itu, perjalanan ke sana sangat panjang. Tuan, berbahaya untuk bepergian sendirian. Kilatan nakal melintas di mata Huang Xiaolong. Oh, kau seharusnya tahu siapa orang yang sedang kucari. Benarkah? Jiang Dacheng terkejut. Namanya Zhu Chen. Mata Jiang Dacheng membelalak ketakutan. Tuan Zhu Chen, apakah Anda berbicara tentang Tuan Zhu Chen, penguasa Tanah Sulan? Benar sekali. Huang Xiaolong mengangguk. Mengapa Anda perlu mencari Tuan Zhu Chen? Jiang Dacheng bertanya. Tuan, apakah Anda ingin memohon sesuatu kepadanya? Huang Xiaolong hampir tertawa terbahak-bahak saat menanggapi. Memohon sesuatu padanya? Tentu saja tidak. Aku akan menghajarnya sampai dia setuju menjadi bawahanku. Jiang Dacheng menatap Huang Xiaolong dengan tidak percaya. Dia tidak pulih untuk waktu yang lama. Tuan, Anda pasti bercanda. Jiang Dacheng kembali ke dunia nyata setelah waktu yang lama dan dia memaksakan senyum. Huang Xiaolong tersenyum sambil tetap diam. Setengah jam kemudian, sungai hantu Yin terisi penuh. Lihat, itu kapal hantu. Itu muncul. Banyak teriakan terdengar dari kerumunan. Semua orang menoleh ke arah sungai dan kapal-kapal hitam mulai bermunculan. Beberapa di antaranya berukuran besar, dan beberapa di antaranya berukuran kecil. Kapal-kapal yang berukuran lebih kecil dapat memuat paling banyak 3 orang, dan yang berukuran lebih besar dapat memuat hingga 100 orang. Kapal terbesar di sungai dapat memuat puluhan ribu ahli. Para ahli di tepi sungai membubung ke angkasa saat mereka terbang menuju kapal terbesar. Semakin besar kapal, semakin cepat ia melaju. Hal ini memungkinkan para pembudidaya mencapai sisi lain lebih awal daripada yang lain dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk mencari harta karun. Huang Xiaolong tidak terburu-buru menaiki kapal.
Dia tahu bahwa setiap kali sungai hantu Yin mulai banjir, akan ada beberapa kapal raja hantu tertinggi. Kecepatan kapal-kapal itu jauh lebih cepat daripada kapal-kapal biasa. Yue Qing, Qi Wei, dan para tuan muda lainnya juga menunggu kedatangan kapal raja hantu tertinggi. Bab 3670, Raja Neter Yang. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya sedang menunggu, para ahli lainnya mulai berdatangan di sepanjang tepi sungai. Itulah Raja Hantu Darah Surgawi. Raja Hantu Darah Surgawi telah tiba. Raja Hantu Bersayap Hijau. Raja Hantu Naga Jahat. Keributan pecah di antara kerumunan saat para ahli yang tak tertandingi mulai berdatangan satu persatu. Wang Yuehong, Raja Hantu Darah Surgawi Wei Guang, Raja Hantu Bersayap Hijau, dan Ao Fangwu, Raja Hantu Naga Jahat tiba bersama. Ketiganya adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Ketiganya menguasai banyak kota besar di wilayah tersebut. Tuan Raja Hantu Darah Surgawi. Para ahli yang belum menaiki kapal menyambut mereka saat mereka bertiga tiba. Beberapa leluhur yang hendak menaiki kapal membeku di tempat mereka. Yue Hong, Wei Guang, dan Ao Fangwu mengangguk ke arah kerumunan. Yue Qing dan para tuan muda lainnya di sekitar mereka pergi untuk menyambut ayah mereka. Ayah, akhirnya kau datang juga, Yue Qing menyeringai pada Yue Hong. Kami mengalami beberapa masalah di sepanjang jalan. Sepertinya kami datang di waktu yang tepat. Yue Hong tertawa. Ayah, sekarang kalian semua sudah di sini, kita bisa menaiki kapal Raja Hantu tertinggi bersama-sama. Yue Hong, Wei Guang, dan Ao Fangwu saling memandang dan Wei Guang akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Neter Yang King tidak akan menjadi satu-satunya yang datang nanti. Ada beberapa sosok yang lebih menakutkan. Aku khawatir kita tidak akan bisa menaiki kapal Raja Hantu tertinggi kali ini. Yue Qing tersentak. Beberapa sosok yang lebih mengerikan. Ya, kudengar Wu Zun juga akan datang. Wei Guang berkata dengan nada serius. Tuan Wu Zun, Yue Qing dan yang lainnya berseru ketakutan. Ketenaran Wu Zun di Green Ghost Lands sudah melegenda. Dia adalah sosok yang hampir tidak lebih lemah dari Lord Neter Yang King. Benar sekali, Tuan Wu Zun akan datang. Dia bukan satu-satunya. Senior Bing Yu juga akan datang. Tuan Jiu Yu juga bagian dari kelompok itu. Ao Fangwu menjelaskan. Senior Bing Yu, Tuan Jiu Yu, ekspresi wajah Yue Qing dan yang lainnya berubah. Meskipun Senior Bing Yu tidak sekuat Wu Zun, statusnya sangat tinggi. Dikatakan bahwa dia adalah guru dari Raja Hantu Pembalikan Yin. Meskipun itu hanya rumor, itu membuktikan senioritasnya. Adapun Tuan Jiu Yu, dia adalah murid langsung Tuan Guichi. Itulah Lord Guichi yang sedang mereka bicarakan. Tanpa hantu hijau yang secara pribadi mengendalikan hal-hal yang terjadi di tanah hantu hijau, Guichi adalah raja. Sebagai murid pribadi Guichi, Jiu Yu dianggap sebagai putra dewa. Bahkan 10 Raja Hantu Agung pun berani meremehkannya. Kita harus menunggu sedikit lebih lama lagi. Kita akan memilih kapal Raja Hantu secara acak nanti. Yue Hong menjelaskan. Biasanya, akan ada 4 kapal Raja Hantu saat sungai hantu Yin terisi. Salah satunya adalah kapal Raja Hantu tertinggi. Sekarang Raja Neter Yang dan makhluk-makhluk agung lainnya telah datang, Raja Neter Yang akan mengambil satu. Wu Zun akan mengambil yang lain. Bing Yu dan Jiu Yu akan mengambil yang ketiga, dan yang terakhir akan menjadi milik Yue Hong dan yang lainnya. Siapapun yang berani mencoba bertempur untuk menaiki salah satu dari keempat kapal itu sama saja dengan meminta kematian. Yue Qing menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan dia melihat sosok Huang Xiaolong menatap ke seberang sungai. Dia menoleh ke ayahnya dan mengeluh, Ayah, ada satu hal lagi yang perlu aku laporkan. Yue Qing berbicara tentang peristiwa yang terjadi. Ketiga Raja Hantu itu menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Karena punggungnya menghadap mereka, mereka tidak dapat melihat wajahnya. Apa latar belakang anak itu? Apakah kamu sudah menemukannya? Tanya Yue Hong. Tidak, namun, anak di belakangnya adalah seorang tetua terkemuka dari keluarga Jiang kecil di kota Nanfeng. Leluhur tua keluarga mereka adalah seorang dao yang mulia. Yue Qing menjelaskan. Kapalnya sudah tiba, teriak Ao Fangwu tiba-tiba. Semua orang menoleh ke arah sungai dan mereka melihat sebuah kapal besar mengapung ke arah mereka. Kapal itu cukup besar untuk menampung jutaan orang, dan badan kapal itu tampak jauh lebih kokoh daripada kapal-kapal lainnya. Itu memancarkan aura yang agung. Yue Hong bergumam, karena kapalnya sudah ada di sini, mari kita hadapi anak itu lain kali. Yang terpenting adalah mencapai sisi lain. Yue Qing mengerti keseriusan masalah ini dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak lupa menatap tajam ke arah punggung Huang Xiaolong. Dia bisa bersyukur pada bintang-bintang keberuntungannya. Ketiganya terbang di udara dan mendarat di kapal Raja Hantu yang telah tiba. Mereka yang ingin naik hanya bisa kembali ke tepi sungai dengan sedih. Dengan 3 Raja Hantu yang bekerja sama, bahkan Dewa Alam Semesta setengah langkah yang biasa pun harus mundur. Yue Qing dan para tuan muda terbang ke kapal yang sama. Kapal Raja Hantu melaju sangat cepat, dan langsung menyalip kapal-kapal lainnya. Di atas kapal, Yue Qing tidak lupa menatap tajam ke arah Huang Xiaolong sekali lagi. Jiang Dacheng yang bersembunyi di belakang Huang Xiaolong meringkuk ketakutan saat menyadari tatapan Yue Qing. Dia bergumam pelan di belakang Huang Xiaolong, Tuan, itu Raja Hantu Darah Surgawi. Raja Hantu Bersayap Hijau dan Raja Hantu Naga Jahat ada di sampingnya. Aku tidak menyangka mereka akan muncul bersama. Huang Xiaolong mendengus acuh tak acuh. Mereka tampak baik-baik saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jiang Dacheng hampir menangis karena ketakutan. Tuan, mereka mungkin tidak terlihat menakutkan, tetapi para ahli yang tewas di tangan mereka jumlahnya mencapai miliaran. Terutama Raja Hantu Darah Surgawi.
Tidak seorang pun tahu berapa banyak garis keturunan tertinggi yang telah dia lahap. Huang Xiaolong mengangguk santai. Tuan, mengapa tidak? Mengapa kita tidak naik kapal? Jiang Dacheng bertanya dengan hati-hati. Dia melihat banyak kapal yang sudah terisi penuh. Para ahli mulai berebut tempat di kapal dan teriakan-teriakan menyedihkan terdengar bergema di udara. Ada beberapa ahli yang akan jatuh ke sungai dari waktu ke waktu dan menjadi roh yin. Wajah Jiang Dacheng menjadi pucat saat melihat nasib orang-orang yang jatuh ke air. Kita akan menunggu sebentar lagi, kata Huang Xiaolong. Tuan, apakah Anda menunggu kapal Raja Hantu berikutnya? Tidak, kami sedang menunggu kapal Raja Hantu tertinggi. Kapal Raja Hantu tertinggi biasanya akan muncul di akhir, dan Huang Xiaolong tidak akan repot-repot menaiki kapal lainnya. Kapal Raja Hantu tertinggi, tertinggi. Seru Jiang Dacheng kaget. Tuan, Raja Hantu Darah Surgawi dan yang lainnya mengatakan bahwa ada beberapa makhluk tertinggi lain yang datang selain Raja Neteryang. Aku tahu, keributan kembali terjadi di antara kerumunan. Tuan Raja Neter yang ada di sini. Bab 3671, penyahlah. Raja Neteryang. Ketiga kata itu tampaknya mengandung kekuatan yang mengerikan dan tepi sungai menjadi sunyi. Mereka menatap kapal terbang yang datang dengan diam penuh hormat. Mereka yang memperebutkan tempat di kapal kembali ke tepi sungai. Mereka yang kembali termasuk mereka yang telah memperoleh posisi di kapal mereka. Begitu seramnya nama Neteryang King. Awalnya, gabungan dari tiga Raja Hantu itu cukup untuk membuat orang-orang di sekitar mereka ketakutan. Namun, kemunculan Raja Neteryang langsung membuat mereka kehilangan akal sehat. Raja Hantu Darah Surgawi, Raja Hantu Bersayap Hijau, dan Raja Hantu Naga Jahat dianggap sebagai eksistensi tertinggi yang mengendalikan jutaan kota. Namun, mereka hanyalah karakter sampingan dalam menghadapi Raja Neteryang. Dia adalah sosok bos sesungguhnya di Green Ghost Lands. Sebuah kapal besar melayang dari kejauhan, dan badan kapal terbang itu terbakar merah terang. Sekelompok ahli berdiri di haluan kapal. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dan orang yang berdiri di depan adalah seorang pemuda berpakaian jubah merah tua dan hitam. Raja Neteryang. Dia tidak memancarkan sedikit pun ki di sekelilingnya. Meski begitu, kehadirannya membayangi orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli apakah mereka adalah ahli dari ras hantu yin, ras manusia, atau binatang hantu, mereka berlutut begitu Raja Neteryang tiba. Bahkan Jiang Dacheng pun berlutut. Ketika kapal terbang itu berhenti, kelompok ahli itu turun. Raja Neteryang memimpin dan berjalan menuju tepi sungai. Ketika dia melihat suatu sosok berdiri tegak di tepi sungai membelakanginya, dia menghentikan langkahnya dan kerutan terbentuk di wajahnya. Tuan, apakah Anda ingin saya, seorang pria parubaya muncul dari belakang Raja Neteryang dan berbicara. Dia ingin bertanya apakah dia harus membunuh Huang Xiaolong karena rasa tidak hormat yang ditunjukkannya. Raja Neteryang menatap Huang Xiaolong dengan curiga, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, tidak perlu melakukan itu sekarang. Pada saat itu, tiga kapal terbang lagi melesat di udara. Tuan Wuzun, Senior Bing Yu, Tuan Jiu Yu. Wuzun datang sendirian, tetapi ada sekelompok besar ahli di belakang Bing Yu dan Jiu Yu. Ada ratusan dari mereka di setiap kelompok. Ketika mereka melihat Raja Neter yang telah tiba, mereka bertiga membungkuk hormat. Raja Neter yang tidak berpura-pura saat menghadapi mereka bertiga. Dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, sepertinya kalian semua mendengar beritanya. Bing Yu adalah guru dari Raja Hantu Pembalikan Yin. Dia sudah ada sejak awal alam semesta, dan dia adalah senior Raja Neteryang. Bing Yu tertawa, Tuan Neteryang King memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika kami mendengar beritanya, kami tidak akan mampu melawanmu. Suara tawa bergema di udara. Mereka bertiga memperhatikan Huang Xiaolong berturut-turut. Siapa dia? Bing Yu mengerutkan kening. Raja Neteryang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bocah nakal itu cukup berani, Wuzun terkekeh. Lebih seperti dia bodoh. Bing Yu mengejek. Berbalik ke salah satu pelayan wanita di belakangnya, dia berteriak, lemparkan dia ke sungai. Pakar wanita yang diajaknya bicara adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil. Sambil membungkuk hormat, dia mulai berjalan menuju Huang Xiaolong. Namun, semburan cahaya memenuhi udara saat sebuah kapal besar muncul di sungai. Semua kapal hitam terdorong ke samping karena kemunculannya. Melihat perubahan itu, para pembudidaya di sepanjang tepi sungai tersentak ketakutan. Kapal raksasa itu berwarna hitam dan emas, dan aura yang dipancarkannya luar biasa. Kapal Raja Hantu tertinggi. Raja Neteryang dan yang lainnya berteriak kaget. Silakan, Raja Neteryang. Senior Bing Yu memberi isyarat. Namun, Raja Neteryang menjawab dengan hormat, Senior Bing Yu, Anda harus memimpin. Bing Yu ragu sejenak dan menatap kedua lainnya. Kami tidak keberatan, Wuzun dan Jiu Yu tersenyum. Baiklah, aku akan memimpin dan memulai semuanya. Bing Yu menangkupkan tinjunya ke arah tiga orang lainnya sebelum melesat ke udara. Sebelum dia sempat tiba, suara Huang Xiaolong bergema di udara. Ayo berangkat, kendaraan kita sudah sampai. Aliran energi melilit Jiang Dacheng dan membawanya menuju kapal Raja Hantu tertinggi. Mereka yang menatapnya terkesiap ketakutan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa seorang ahli yang tidak dikenal akan berani memperjuangkan tempat di kapal Raja Hantu tertinggi tanpa persetujuan Raja Neteryang. Tentu saja, Raja Neteryang, Wuzun, dan Jiu Yu sama terkejutnya. Jiu Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bocah ini, dia dalam masalah sekarang. Bing Yu bukan hanya senior mereka. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang memiliki 16 miliar unit kekuatan tempur. Wuzun terkekeh geli, bahkan aku harus menunjukkan rasa hormat kepada senior Bing Yu saat dia melakukan semua hal. Hehe, emosinya sedang tidak bagus.
Bocah itu pasti gila karena menantangnya. Benar saja, ekspresi Bing Yu berubah muram dan niat membunuh memenuhi matanya saat dia melihat Huang Xiaolong terbang menuju kapal. Suruh dia pergi. Bing Yu tidak mengambil tindakan secara pribadi. Sebaliknya, ia memerintahkan Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian agung di sampingnya. Sebuah tamparan melayang ke arah Huang Xiaolong, mencoba menjatuhkannya ke dalam air. Aliran cahaya bintang muncul dari tubuh Huang Xiaolong dan membalas budi. Ia mengirim Dewa Penciptaan jatuh ke dalam air di bawahnya. Mereka gagal bereaksi tepat waktu ketika Dewa Pencipta melepaskan teriakan minta tolong yang menyedihkan. Ketika orang-orang di sekitar mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, Huang Xiaolong tiba di kapal Raja Hantu tertinggi. Bing Yu dan para ahli di belakangnya naik setengah detik kemudian. Sambil menatap bawahannya yang terjatuh ke dalam air, Bing Yu menggeram pada Huang Xiaolong, kau akan mati dengan mengerikan. Enyahlah, jika kau meninggalkan kapal sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata-kata dan tindakan Huang Xiaolong telah lama membuat Jiang Dacheng jatuh ke tanah karena ketakutan. Bing Yu terkekeh saat amarah memenuhi hatinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Dia melepaskan auranya sepenuhnya dan ki berwarna putih memenuhi ruang di atas kapal. Sebuah pukulan tiba-tiba melesat ke arah Huang Xiaolong. Ruang di sekitar tinjunya membeku saat melayang ke arah wajah Huang Xiaolong. Tanpa mengedipkan mata, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan santai. Saat dia melakukannya, Nether Yang King dan yang lainnya merasa seolah-olah sungai waktu telah terbalik. Alam semesta di sekitar mereka terbalik. Bab 3672, Tuan Raja Nether Yang. Mereka tidak salah, alam semesta di sekitar mereka memang terbalik. Dengan energi kosmos agung Huang Xiaolong yang mendekati angka 27 miliar unit, dia memiliki kekuatan untuk membalikkan waktu, apalagi melakukan hal seperti itu. Kekuatan Huang Xiaolong telah lama melampaui ruang pemahaman mereka. Bing Yu, yang tidak dapat berdiri tegak, merasakan ki langit dan bumi yang tak terbatas di sekitarnya menyerbu ke arahnya. Alam semesta tampaknya ingin menghapus kehadirannya. Ia mencoba melawan dan berteriak sambil mengedarkan energi kosmos agungnya dengan panik. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa energi kosmos agungnya telah membeku sepenuhnya. Rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Ledakan, dia merasakan tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya dan tubuhnya hancur dari dalam keluar. Wah, dia mendengar suara gemericik air di telinganya, dan kemudian dia merasa seperti sedang tenggelam. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia merasa seperti ada sesuatu yang menggigitnya. Sambil mengedipkan matanya, dia kembali ke dunia nyata. Dia melihat banyak roh yin di sekelilingnya dan mencoba berteriak. Namun, tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Di tepi sungai, Raja Nether Yang dan yang lainnya menatap Bing Yu dengan ngeri. Ada dewa alam semesta setengah langkah yang jatuh ke sungai, tetapi sejak awal keberadaan tidak pernah ada seorang ahli yang berhasil menembus penghalang 10 miliar unit dan langsung jatuh ke dalamnya. Terutama bagi Bing Yu yang telah melampaui angka 16 miliar unit. Saat semua orang melihat roh yin menggerogoti Bing Yu dan bawahannya, hawa dingin memenuhi tubuh mereka. Raja Nether yang merasakan emosinya berfluktuasi saat dia berdiri di tepi sungai. Dia jelas sedang mempertimbangkan apakah dia harus mencoba menyelamatkan Bing Yu. Roh yin itu menakutkan, tetapi dengan kekuatannya, dia mungkin bisa mencobanya. Wu Zun dan Jiu Yu menatap dalam diam. Huang Xiaolong berbalik dan mengabaikan para ahli yang berjuang di dalam air dan teriakan minta tolong mereka. Dalam sekejap mata, kapal Raja Hantu tertinggi menghilang di cakrawala. Setelah mereka pergi, Raja Nether yang melancarkan gerakannya. Ia mencoba menyelamatkan Bing Yu dari sungai, tetapi serangan balik yang kuat memaksanya kembali ke tepi sungai. Itulah kekuatan yang terkandung dalam sungai Hantu Yin. Tidak peduli siapa orangnya, kekuatan di tubuh mereka akan mulai memudar begitu mereka jatuh ke sungai. Mereka tidak akan mampu menarik mereka kembali ke tepian. Itulah sebabnya sungai Hantu Yin begitu ditakuti. Siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka yang jatuh akan menghadapi serangan balasan yang mengerikan. Kita bertiga bergandengan tangan seharusnya bisa menyelamatkannya. Raja Nether yang berkata kepada Wu Zun dan Jiu Yu. Keduanya mengangguk cepat. Meskipun mereka bergandengan tangan, mereka dipaksa mundur oleh kekuatan misterius yang terkandung di dalam sungai. Setelah mengerahkan upaya besar, mereka menyeretnya keluar dari sungai setelah menahan serangan balik yang sangat besar. Mereka melihat Bing Yu dan melihat bahwa tubuhnya mulai menyerupai kekacauan yang tak terkendali. Tidak ada satupun bagian yang utuh dan lukanya begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Mereka menarik napas dingin. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka dapat melihat bahwa meridian di tubuh Bing Yu telah dilahap seluruhnya. Meridian dari eksistensi di level Bing Yu sangat kokoh. Bahkan artefak penciptaan tingkat atas pun tidak dapat merusaknya. Sekarang, setiap helainya hancur berantakan. Apakah itu terjadi ketika bocah nakal itu menyerangnya sebelumnya? Senior Bing Yu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Wu Zun. Energi kosmos agungnya mengalir ke tubuh Bing Yu dan mencoba memulihkan meridiannya. Bagaimana bisa begitu mudah memulihkan meridian seorang ahli di tingkat Bing Yu? Namun, berkat bantuan mereka, wajah Bing Yu kembali berseri. Luka menganga di tubuhnya perlahan tertutup. Begitu mereka digigit oleh roh-roh yin di sungai, energi roh yin yang misterius akan menyebar kemana-mana dan mulai menggerogoti tubuh ahli tersebut. Jika Bing Yu gagal mengeluarkan semua energi roh yin, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Merangkak berdiri, wajahnya berubah karena marah saat dia menatap ke arah kapal Raja Hantu tertinggi milik Huang Xiaolong. Niat membunuh memenuhi matanya. Senior Bing Yu, kita tidak punya informasi apapun tentang orang ini dan dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Baiklah, kita akhiri saja di sini, gumam Wu Zun.
Saudara Wu Zun benar, Raja Neter yang menambahkan. Meski begitu, niat membunuh di mata Bing Yu tidak memudar. Aku mengerti kekhawatiranmu. Dia membunuh ratusan bawahanku. Kalau bukan karena kalian bertiga, aku mungkin sudah mati di Sungai Hantu Yin. Aku harus membalas dendam. Raja Neter yang dan dua orang lainnya saling bertukar pandang dan mengerutkan kening. Bing Yu mengambil simbol transmisi. Itu adalah simbol transmisi yang diberikan kepadanya oleh Raja Hantu Pembalikan Yin, dan itu dapat digunakan 3 kali. Itu adalah sesuatu yang diberikan Raja Hantu kepadanya sebagai ucapan terima kasih atas ajarannya. Sekarang, itu hanya dapat digunakan sekali lagi. Bing Yu menatapnya dan ragu sejenak sebelum menghancurkannya. Mereka bertiga mengangkat alis karena terkejut ketika melihat apa yang dilakukan Bing Yu. Raja Pembalikan Yin adalah pemimpin para Raja Hantu dan kekuatannya mendekati angka 19 miliar unit. Saat itu terjadi, Huang Xiaolong dan Jiang Dacheng sedang beristirahat dengan nyaman di kapal Raja Hantu tertinggi, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dengan kecepatan kapal, mereka mulai mengejar Raja Hantu Darah Surgawi dan yang lainnya. Saat Raja Hantu Darah Surgawi dan yang lainnya berdiri di haluan kapal mereka dan ketika mereka melihat kapal Raja Hantu tertinggi, mereka menarik napas dingin. Kapal Raja Hantu tertinggi. Yue King terkesiap. Mungkinkah dia adalah Tuan Neter Yang King? Apakah Tuan Neter Yang King ada di sini? Yue Hong juga tercengang. Tentu saja, siapa lagi yang bisa mendapatkan perahu Raja Hantu tertinggi? Bahkan jika itu bukan Raja Neter Yang, itu pasti senior Bing Yu atau Tuan Wu Zun. Mungkin juga Tuan Jiu Yu. Dengan sangat cepat, kapal Raja Hantu tertinggi melewati mereka. Mereka melihat dua sosok berdiri di atas kapal Raja Hantu tertinggi, dan Yue King berteriak ketakutan, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Wajah Yue Hong dan yang lainnya sungguh menarik untuk dilihat. Di kapal Raja Hantu tertinggi, Huang Xiaolong melirik mereka saat dia lewat, tetapi dalam sekejap mata, mereka menghilang di kejauhan. Bab 3673, Makam Pedang. Lama setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya menghilang, Yue Hong dan yang lainnya masih berdiri di sana, tercengang. Ini, apakah kita salah lihat? Yue King tiba-tiba berteriak. Yue Hong mendengus marah, cukup. Bahkan jika kamu salah, apakah kamu pikir kita semua buta? Yue King menatap ayahnya yang sudah hampir meledak dan berbisik, aku hanya merasa ini agak tidak masuk akal. Ketiga Raja Hantu itu juga penasaran. Dari apa yang mereka ketahui, kapal Raja Hantu tertinggi seharusnya hanya berisi 1 dari 4 ahli tertinggi. Mengapa kapal itu diambil oleh manusia tak bernama? Pasti ada sesuatu yang terjadi, Yue Hong mengerutkan kening. Aku akan bertanya kepada Raja Hantu lainnya di pantai. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Katanya sebelum mengeluarkan simbol transmisi untuk menghubungi para ahli yang tertinggal. Dia segera menerima balasan. Ketika membaca laporan itu, Yue Hong merasa pikirannya berdengung. Ekspresi ketidakpercayaan terbentuk di wajahnya, dan dia gagal menanggapi Raja Hantu bersayap hijau dan Raja Hantu naga jahat yang memanggilnya. Saudara Yue, apa yang terjadi? Wei Guang menggunakan energi kosmos agungnya untuk mendorong teriakannya dan membangunkan Yue Hong. Kembali ke dunia nyata, dia menyerahkan simbol transmisi kepada mereka berdua dengan tangan gemetar. Keduanya mengangkat alis serempak. Namun, ekspresi mereka menyerupai Yue Hong setelah mereka membaca laporan tersebut. Ketakutan dan kegelisahan memenuhi hati mereka. Ayah, teriak Yue King. Lihat apa yang telah kau lakukan. Yue Hong menamparkan wajahnya, menyebabkan dia terbanting ke dek kapal. Yue King menyentuh wajahnya yang bengkak dan menatap ayahnya dengan tidak percaya. Itu adalah kemarahan terbesar yang pernah dia lihat dari ayahnya. Suara Ao Fangwu bergetar di samping, siapa sebenarnya pemuda itu? Bahkan senior Bing Yu bukanlah tandingannya. Mata Yue King terbelalak ketakutan. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dari apa yang dikatakan Ao Fangwu, anak muda itu merebut kapal Raja Hantu tertinggi dari senior Bing Yu. Kudengar semua bawahan senior Bing Yu dilempar ke sungai oleh pemuda itu. Beruntung baginya, Raja Neter Yang, Wu Zun, dan Jiu Yu bekerja sama untuk menyeretnya keluar. Dia adalah satu-satunya yang selamat dalam pertempuran dengan pemuda itu. Wajah Yue Hong berubah pucat pasi. Awalnya, dia berencana untuk menyingkirkan manusia itu. Jika bukan karena kemunculan kapal Raja Hantu, dia mungkin sudah. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta maaf dan memberi kompensasi kepada pemuda itu setelah sampai di seberang? Kita akan memohon padanya untuk mengampuni nyawa kita. Yue King panik. Ekspresi Yue Hong tenggelam. Tidak, keadaan tidak seburuk yang terlihat. Senior Bing Yu telah menghubungi Raja Hantu Pembalikan Yin. Kudengar bahwa Pembalikan Yin ada di dekat sini dan dia sedang berlari ke arah kita saat kita berbicara. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia tidak akan bisa menandingi Pembalikan Yin. Ao Fangwu bergumam. Kecuali dia adalah eksistensi setingkat Lord Guichi, Wei Guang mengerutkan kening. Namun, mustahil baginya untuk menjadi sekuat itu. Eksistensi setingkat itu dapat dihitung dengan kedua tangan di seluruh Unknown Lands. Meskipun kapal Raja Hantu tertinggi bergerak sangat cepat, mereka membutuhkan waktu setengah hari untuk tiba di seberang. Dalam setengah hari, Huang Xiaolong terus memahami berbagai seni rahasia yang telah dilihatnya. Jiang Dacheng bersikap hati-hati di samping. Teknik kultivasi ini sepertinya cocok untukmu. Lihatlah, Huang Xiaolong berkata tiba-tiba sebelum menyerahkan sebuah buku panduan. Menerimanya dengan hati-hati, Jiang Dacheng tersentak ketakutan, buku pegangan pedang surga pertama. Apakah ini buku panduan pedang yang dibuat oleh Raja Hantu Tianyi? Raja Hantu Tianyi adalah ahli tertinggi dari tanah hantu hijau. Dia sebanding dengan Wu Zun dan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Bing Yu.
Benar sekali. Huang Xiaolong mengangguk. Dia bisa melihat bahwa bakat Jiang Dacheng dalam ilmu pedang cukup mengesankan. Buku pedang langit pertama sangat cocok untuknya. Alasan dia tidak membagikan buku panduan pedang Jian Wushuang adalah karena prinsip di baliknya terlalu mendalam. Bahkan jika dia memberikannya kepada Jiang Dacheng, dia mungkin tidak dapat memahami apapun. Terima kasih, Tuan. Jiang Dacheng bersujud di hadapan Huang Xiaolong. Ia tahu bahwa kali ini ia telah memilih pihak yang benar. Bangun, Huang Xiaolong tertawa, ini juga kesempatan untukmu. Jiang Dacheng bersujud sekali lagi sebelum akhirnya berdiri. Segera setelah itu, Huang Xiaolong mengeluarkan beberapa pil Grand Dao tingkat puncak dan menyerahkannya kepada Jiang Dacheng untuk membantu kultivasinya. Setengah hari kemudian, mereka tiba di seberang sungai Hantu Yin dan turun. Kapal Raja Hantu tertinggi tetap berada di tempatnya setelah mereka pergi. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong dan Jiang Dacheng harus kembali menaikinya sebelum sungai mulai surut. Jika itu terjadi, mereka akan terjebak sampai sungai terisi lagi. Begitu sungai Hantu Yin mengering, sisi sungai tempat mereka berada akan dipenuhi kabut racun. Kabut itu dapat menyebabkan orang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, dan bahkan dewa alam semesta setengah langkah pun tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Mereka akan berubah menjadi roh yin setelah jiwa mereka rusak. Karena itu, siapapun yang tidak meninggalkan pulau itu sebelum sungai mengering lagi akan menghadapi kematian. Tuan, haruskah kita pergi ke Gunung Pencerahan sekarang? Tanya Jiang Dacheng. Tidak perlu terburu-buru, karena kita harus melewati makam pedang untuk sampai di sana, kita bisa menjelajahi daerah itu terlebih dahulu. Huang Xiaolong terkekeh. Gunung Pencerahan tidak terlalu jauh. Untuk sampai di makam pedang, mereka berdua butuh waktu beberapa jam. Gunung Pencerahan berjarak 3 hari dan perjalanan ke sana penuh dengan bahaya. Mereka harus melewati 10 kesengsaraan berbeda untuk bisa sampai di sana. Mereka berdua berjalan menuju makam pedang tanpa penundaan sedikit pun. Tidak lama setelah mereka pergi, kapal Raja Hantu lainnya tiba. Raja Neteryang, Wu Zun, dan Jiu Yu turun bersama bawahan mereka yang lain. Mereka bertiga ingin mengambil kapal mereka sendiri, tetapi kemunculan Huang Xiaolong membuat mereka merasa sedikit terancam. Kami tidak tahu kemana mereka pergi, gumam Jiu Yu. Jika Lord Guichi datang, kita tidak akan takut padanya. Gerutu Wu Zun. Terserahlah, aku akan mencari pedang yang bagus setelah pergi ke Gunung Pencerahan. Itu ada di sepanjang jalan kita akan pergi ke makam pedang terlebih dahulu. Raja Neter yang membuat keputusan untuk mereka. Bab 3674, Kejutan. Baiklah, Wu Zun tertawa, kita akan pergi ke makam pedang sekarang. Kudengar pedang pemurni neraka mungkin akan muncul kali ini. Pedang pemurni neraka, Raja Neter yang dan Jiu Yu tersentak kaget. Pedang pemurnian neraka adalah salah satu pedang paling terkenal di tanah tak dikenal. Itu adalah harta karun pada artefak tingkat alam semesta semu. Ada perbedaan antar tingkat artefak tingkat alam semesta semu. Artefak yang lahir secara alami oleh alam semesta akan jauh lebih kuat daripada artefak yang disempurnakan oleh para kultivator. Saat pedang pemurni neraka lahir, lolongan roh akan terdengar di seluruh negeri. Selama seorang ahli yang mengolah seni hantu berhasil mendapatkannya, mereka akan mampu melepaskan kekuatan yang mengerikan. Ya, selain pedang pemurni neraka, mungkin ada beberapa artefak tingkat penciptaan semu lainnya. Wu Zun tertawa. Ini salah satu alasan aku datang. Setelah mendengar berita itu, mata Raja Neteryang dan Jiu Yu berbinar. Kita harus pergi ke makam pedang sekarang juga. Kita tidak boleh membiarkan anak itu mendapatkan semua barang bagus itu. Jiu Yu terkekeh. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong dan Jiang Dacheng tiba. Jiang Dacheng terlalu tertegun untuk berbicara ketika dia melihat pemandangan di makam pedang. Di depannya, ada banyak sekali pedang. Ada berbagai jenis pedang, dan ada triliunan pedang yang terbentang sejauh yang bisa dilihatnya. Itu praktis merupakan lautan pedang. Ini, Tuan, ada begitu banyak pedang. Bagaimana aku bisa menemukan satu? Jiang Dacheng membelalakan matanya dan menatap lautan pedang di hadapannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena keunikan tanahnya, semua pedang itu tidak memancarkan sedikit pun aura. Dia tidak tahu tingkatan pedang itu. Jangan lihat mereka. Jiwa Dao dan mata Daomu tidak berguna dalam situasi ini. Gunakan hati pedangmu untuk menemukan yang cocok denganmu. Jiang Dacheng mengangguk dan menutup matanya. Dia menggunakan hati pedangnya untuk memeriksa setiap pedang di depannya. Huang Xiaolong melakukan hal yang sama. Selalu ada rumor tentang seseorang yang memperoleh artefak tingkat alam semesta semu dari makam pedang. Dengan kekuatannya, dia tidak akan peduli dengan artefak semu tingkat alam semesta. Namun, dia sudah ada di sana. Tidak ada salahnya untuk bermain-main sedikit. Dengan pedangnya yang memimpin jalan, Huang Xiaolong merasakan jejak ki pedang yang mulai beresonansi dengannya. Semakin kuat ki pedang, semakin tinggi kualitas pedang itu. Pedang yang memenuhi syarat untuk memasuki makam pedang pastilah dari level kreasi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah artefak kreasi tingkat rendah. Jumlah ki pedang yang terkandung dalam pedang-pedang itu paling banter hanya beberapa lusin ribu helai. Pedang-pedang tingkat menengah akan memiliki ratusan ribu helai. Jantung pedang Huang Xiaolong tidak mampu menyebar dalam jarak yang jauh, namun dia menemukan pedang yang berisi ratusan juta helai ki pedang di dekatnya. Itu pasti harta karun yang mutlak. Pedang ki yang terkandung dalam bilah pedang itu menyeramkan, dan orang akan merasa seolah-olah mereka jatuh ke neraka begitu mereka bersentuhan dengannya. Apakah itu pedang pemurni neraka yang dikabarkan? Dia mendengar tentang rumor tersebut saat mendiskusikan Dao dengan Jian Wushuang di masa lalu. Namun, Huang Xiaolong ragu sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. Pedang pemurnian neraka memang bagus, tetapi di mata Huang Xiaolong, itu sedikit lebih baik daripada mainan.
Begitu saja, mereka berdua menghabiskan lebih dari 1 jam di makam pedang. Pada saat itu, Raja Neteryang dan yang lainnya juga tiba. Ketika mereka melihat Huang Xiaolong berdiri diam di kejauhan, mereka menghela napas lega. Selama dia belum membuat keputusan, pedang pemurni neraka tidak akan diambil. Pedang semu tingkat alam semesta lainnya pastinya masih ada. Kita harus mulai mencari pedang kita. Jiuyu bergumam sebelum memulai pencariannya. Kalian semua bisa melakukan hal yang sama. Mereka memberi instruksi kepada bawahan mereka. Kegembiraan memenuhi mata mereka dan mereka mulai melihat sekeliling mereka. 1 jam lagi berlalu dan sekelompok ahli lainnya tiba. Kelompok itu terdiri dari Raja Hantu lain yang disebut Raja Hantu Tanduk Yin dan kekuatannya mengejutkan. Dia mungkin tidak sekuat Wu Zun atau Jiu Yu, tetapi dia sebanding dengan Yu Xiaohong dari Kekaisaran Surgawi Xiaohong. Setelah mereka tiba, mereka mulai mencari pedang yang cocok untuk mereka. Ketika semua orang sedang mencari, teriakan keras memenuhi langit dan pedang Qi melesat ke udara. Pedang merah darah terbang keluar dari makam pedang dan mendarat di tangan Wu Zun. Wu Zun berteriak dengan ekspresi kegembiraan yang liar di wajahnya. Pedang pemurnian neraka. Itu pedang pemurnian neraka. Sinar cahaya pedang lainnya memenuhi langit dan pedang muncul di tangan Neteryang King dan Jiu Yu. Senyuman pun muncul di wajah mereka. Pedang naga merah. Pedang Buddha bercahaya. Kedua pedang itu juga merupakan harta karun tingkat alam semesta semu yang lahir selama penciptaan alam semesta. Para ahli yang berdiri di sekitar dengan cepat memberi selamat kepada mereka bertiga. Saat senyum lebar tersungging di wajah mereka, langit bergetar dan sesuatu seakan ingin keluar dari tanah di bawah. Di bawah tatapan terkejut mereka, pedang-pedang di makam pedang berterbangan ke suatu arah. Ketika itu terjadi, pilar cahaya melesat ke angkasa dan pedang Qi yang mengandung kekuatan untuk membelah alam semesta memenuhi angkasa. Ini, Raja Neteryang, Wu Zun, dan Jiu Yu tersentak serempak. Membandingkan Qi pedang di pedang mereka dengan yang baru saja muncul seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Bagaimana mungkin? Ketiga pedang yang mereka peroleh adalah harta karun semu tingkat alam semesta. Bagaimana mungkin ada pedang yang 1000, tidak, puluhan ribu kali lebih kuat dari milik mereka? Mungkinkah, sebuah pedang terbang ke langit saat mereka masih ragu-ragu? Saat pedang itu muncul, ketiga pedang yang diperoleh sebelumnya jatuh ke tanah dan bersujud seolah-olah mereka adalah rakyat di hadapan raja mereka. Melayang di udara selama sedetik lebih lama, pedang yang muncul dari kedalaman makam pedang jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka akan menerima kejutan sebesar itu dalam perjalanannya. Bab 3675, Pedang Pembalikan. Raja Neteryang, Wu Zun, dan Jiu Yu menatap pedang di tangannya dan tersentak serempak, pedang pembalikan. Itu adalah pedang peringkat pertama di 13 alam semesta. Itu juga merupakan harta karun alam semesta itu sendiri. Menurut legenda, pengguna pedang pembalik akan memperoleh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan Yin dan Yang. Kekuatan Yin dan Yang terkandung dalam setiap makhluk di alam semesta. Para ahli yang saat ini berada di makam pedang tidak dapat mempercayai mata mereka. Pedang pembalik telah bersembunyi di bawah kaki mereka selama ini. Tak seorang pun akan mempercayainya kecuali mereka melihat bagaimana hal itu muncul. Huang Xiaolong menatap pedang di tangannya dan membelai bilahnya dengan lembut. Pedang pembalik itu seperti anak kecil yang patuh yang bersenandung pelan. Sungguh anak yang suka bermain. Huang Xiaolong tertawa. Dia melihat tatapan mata orang-orang di sekitarnya yang membara dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ada apa, kau ingin merebutnya? Semua orang bisa mendengar ejekan dalam suaranya. Raja Neteryang, Wu Zun, dan Jiu Yu merasakan ekspresi mereka berubah muram. Itu adalah harta karun alam semesta yang sedang mereka bicarakan. Semua orang akan merasa tergoda untuk merebutnya. Terlebih lagi, dikatakan juga bahwa siapapun yang menyempurnakan pedang pembalik akan mampu memahami buku panduan pedang terkuat yang pernah ada. Kalau dipikir-pikir, kitab pedang tak tertandingi milik Jian Wushuang tidak ada nilainya dibanding itu. Huang Xiaolong melihat ekspresi ragu-ragu di wajah mereka dan terkekeh, jika tidak ada yang ingin melawanku, aku akan menuju ke Gunung Pencerahan. Jiang Dacheng juga berhasil menemukan pedangnya ketika pedang pembalik muncul sebelumnya. Raja Neter yang tidak dapat menahan godaan lagi dan melangkah maju. Sambil menarik napas dingin, dia berkata, aku akan menantangmu. Meskipun Huang Xiaolong mengalahkan Bing Yu ketika mereka memperebutkan kapal Raja Hantu tertinggi, Raja Neter yang tidak dapat mengendalikan keserakahan di hatinya ketika berhadapan dengan pedang pembalikan. Dia merasa bahwa dia memiliki peluang melawan Huang Xiaolong. Bagaimanapun, Bing Yu hanya memiliki 16 miliar unit kekuatan tempur. Dia telah melampaui angka 18 miliar. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kemampuan untuk melawan kebanyakan orang di tanah tak dikenal. Kecuali Guichi atau Tuan Hantu Hijau datang sendiri, dia akan dapat mundur pada akhirnya. Huang Xiaolong terkekeh geli. Pikirkan baik-baik. Begitu kau mencoba sesuatu, kau akan berakhir seperti Bing Yu. Ekspresi Neter yang King berubah saat menanggapi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang bahkan sebelum kita mulai? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baiklah, lakukanlah. Huang Xiaolong terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Mengangkat pedang naga merah yang baru saja diperolehnya, dia memanggil pedang hantu lain di tangannya yang lain. Pedang hantu itu berbentuk bulan sabit dan memancarkan cahaya biru lembut. Teriakan iblis yang tak terhitung jumlahnya membuat semua orang merinding. Itu adalah pedang hantu Neter yang dibuat oleh Raja Neter yang setelah mengumpulkan berbagai jenis sumber daya berharga di tanah hantu hijau. Itu adalah harta karun alam semesta semu, dan menggunakan jiwa-jiwa dari banyak hantu kelaparan sebagai roh senjatanya. Pedang itu akan menghasilkan semacam cairan mengerikan dan itu adalah jenis racun tertinggi yang dapat melarutkan jiwa Dao lawannya.
Meskipun ia memperlihatkan senjatanya, ia tidak langsung bertindak. Ia mulai mengumpulkan kekuatannya dan matahari hitam muncul di belakangnya. Begitu ia muncul, ia menyambar semua cahaya di dunia. Mengubah dunia di sekitarnya menjadi kegelapan murni, para ahli yang berdiri di sekitarnya dengan cepat mundur. Bahkan Wu Zun dan Jiu Yu tidak berani bertahan. Cahaya hitam yang datang dari matahari terbalik di belakang Nether Yang King bukanlah sesuatu yang berani mereka hadapi. Siapapun yang tahu tentang Nether Yang King pasti tahu bahwa dia berlatih di Nether Sun Manual. Dia tinggal di Blackwing Hell, dan dia membuatnya sesuai dengan prinsip badai kegelapan di sana. Sinar kegelapan mengandung garis-garis angin hitam yang mengerikan. Angin hitam itu dapat menggerogoti tubuh orang yang disentuhnya. Angin itu tidak berbentuk dan sangat menakutkan. Huang Xiaolong tetap di tempatnya dan tidak repot-repot meningkatkan pertahanannya dengan energi kosmos agungnya. Dia hanya menahan angin hitam itu dengan tubuh fisiknya. Raja Nether yang menarik napas dingin saat melihat reaksi Huang Xiaolong terhadap serangannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa ingin mundur. Saat dia ingin mencoba hal lain, sebuah suara memecah kehampaan. Saudara Nether Yang King tumbuh lebih kuat lagi. Gangguan yang tiba-tiba itu menyebabkan semua orang menatap ke arah suara itu. Seorang pemuda muncul dari kegelapan, dan Bing Yu berdiri di sampingnya. Pemuda itu tampak sangat tampan, tetapi ada aura jahat di sekelilingnya. Raja Hantu Pembalikan Yin. Seseorang di antara kerumunan berteriak dan ekspresi mereka berubah. Raja Hantu Pembalikan Yin, pemimpin para Raja Hantu di Tanah Hantu Hijau. Senyum mengembang di wajah Nether Yang King. Saudara Yin Reversal, kau di sini. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ya, sudah lama. Setelah kita selesaikan masalah ini, kita akan minum-minum sampai puas. Gumam Raja Pembalikan Yin. Tentu saja, Raja Nether yang menyeringai tanda setuju. Saat Raja Pembalikan Yin berjalan menuju Huang Xiaolong, dia melihat pedang pembalikan di tangannya. Matanya langsung berbinar. Saudara Nether Yang, ayo kita bunuh dia sekarang. Itulah sebenarnya niatku. Udara dingin menyelimuti tubuh Raja Pembalikan Yin dan suhu di wilayah itu tampak turun beberapa derajat. Cahaya perak muncul dari tubuhnya dan tampak sangat berbeda dari cahaya hitam dari Raja yang Nether. Walaupun kekuatan mereka sangat berbeda, semuanya menyatu dengan sempurna. Bing Yu menatap Huang Xiaolong dari kejauhan dan mencibir dengan jijik. Sekarang Raja Pembalikan Yin dan Raja yang Nether bekerja sama, mereka akan mampu membuat Guichi berpikir dua kali saat melawan mereka. Dia menolak untuk percaya bahwa anak itu lebih kuat dari Tuan Guichi. Bocah, kau minta mati. Beraninya kau bertarung denganku untuk memperebutkan kapal Raja Hantu tertinggi. Huang Xiaolong bergumam pelan sambil menatap mereka berdua. Karena kalian sudah siap, cepatlah dan lakukan gerakan. Kedua Raja Hantu itu melesat ke udara dan rantai hantu muncul di tangan Raja Hantu Pembalikan Yin. Rantai itu melesat ke arah Huang Xiaolong dan langsung melilit lehernya. Rantai hantu itu sangat tajam, dan memenggal banyak ahli di masa lalu sebelum mereka sempat bereaksi. Pedang hantu di tangan Raja Nether yang melesat keluar pada saat bersamaan dan membentuk seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah dada Huang Xiaolong. Wu Zun dan yang lainnya bahkan tidak bisa melihat kedua petarung itu bergerak. Mereka terlalu cepat dan yang lainnya hanya bisa melihat dengan samar. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk para ahli selain Huang Xiaolong. Di matanya, senjata mereka bergerak ke arahnya dalam gerakan lambat. Dia hanya mengayunkan pedangnya ketika Ghost Chain dan Ghost Blade tiba di hadapannya. Bab 3676, Ibu Kota. Pedang pembalik tidak memancarkan banyak cahaya saat Huang Xiaolong mengayunkannya. Pedang itu tampak seperti pedang biasa yang tidak bisa dianggap remeh. Meski begitu, rantai dan bilahnya berdenting ke tanah. Rantai hantu hancur berkeping-keping, dan pedang hantu hancur berkeping-keping. Kedua Raja Hantu itu berdiri terpaku di tempat mereka. Cahaya di mata mereka mulai menghilang. Cukup tajam, Huang Xiaolong melirik pedang itu sekali sebelum menyimpannya. Dia berjalan pergi dengan puas, dan Jiang Dacheng menatapnya dengan ketakutan. Namun, dia mengimbangi Huang Xiaolong sebaik yang dia bisa. Semua orang menatap Huang Xiaolong yang pergi dengan tak percaya. Hanya itu saja, apakah dia pergi begitu saja? Saat Huang Xiaolong berbalik, tubuh kedua Raja Hantu mulai terpisah. Pancuran darah menyembur dari kepala mereka. Wu Zun, Jiu Yu, dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Bing Yu mengalami keadaan terburuk karena wajahnya berubah pucat pasi. Ketika Huang Xiaolong melewati Bing Yu, dia berhenti sejenak dan bergumam, karena mereka menyelamatkanmu, kau seharusnya menghargai kesempatanmu untuk hidup. Kau seharusnya tidak memilih untuk menggangguku lagi. Sambil menunjuk Bing Yu, api kecil memasuki dadanya sebelum membakar tubuhnya. Ketika itu terjadi, Yue Hong dan yang lainnya mulai mendekat dengan kapal Raja Hantu mereka. Mereka mungkin memulai perjalanan lebih awal dari Huang Xiaolong, tetapi kapal Raja Hantu mereka jauh lebih lambat daripada kapal Raja Hantu tertinggi. Mereka bahkan lebih lambat dari Bing Yu dan yang lainnya. Aku pikir Lord Yin Reversal dan yang lainnya seharusnya sudah tiba, gumam Yue Hong. Lagi pula, mereka melihat Raja Hantu Pembalikan Yin dan Bing Yu melewati mereka sebelumnya. Ao Fangwu mengangguk pelan. Mereka mungkin sudah bertarung. Hahaha, dengan kekuatan Lord Yin Reversal, dia pasti sudah membunuh anak itu dalam sedetik. Simbol transmisi Yue Hong berdering dan dia perlahan mengeluarkannya. Dari kelihatannya, laporan itu berasal dari seorang tetua terkemuka dari ras Tanduk Yin. Sebelum membaca laporan itu, dia tertawa geli, itu dari klan Tanduk Yin. Sepertinya pertempuran sudah berakhir dan kabar baiknya sudah tiba. Tetua terkemuka dari ras Tanduk Yin adalah sahabatnya, dan kegembiraan di wajah yang lain mulai terlihat. Saat mereka membaca laporan itu bersama-sama, wajah mereka mulai tenggelam. Ledakan terdengar di benak mereka.
Pada saat mereka membaca bagian terakhir dari laporan itu, jiwa mereka tampaknya telah meninggalkan tubuh mereka. Yue Qing dan yang lainnya mulai mengerumuni mereka dengan kebingungan. Apa, Lord Yin Reversal dan Lord Nether yang bergandengan tangan, dan kalah. Tubuh fisik mereka hancur total. Yue Qing dan yang lainnya merasakan kaki mereka gemetar hebat. Setelah meninggalkan makam pedang, Huang Xiaolong dan Jiang Dacheng menyelesaikan kesengsaraan dan tiba di Gunung Pencerahan. Hanya ini, Jiang Dacheng menatap puncak gunung di depannya dan mengerutkan kening. Puncak pencerahan dalam benaknya jauh lebih mengesankan. Namun, pemandangan di depannya jauh dari harapannya. Puncak pencerahan jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Huang Xiaolong mengingatkan ketika dia melihat ekspresi wajah Jiang Dacheng. Jiang Dacheng mungkin tidak dapat melihat seluk-beluk di balik struktur misterius itu, tetapi Huang Xiaolong bisa. Puncak pencerahan tampak biasa saja, tetapi sebenarnya terdiri dari ruang-ruang tersendiri yang tak terhitung jumlahnya. Setiap batu yang menyusun gunung itu diubah dari salah satu hukum Dao Agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh gunung itu tersusun dari hukum. Ayo pergi, kita akan menemukan tempat yang bagus sebelum yang lain tiba. Huang Xiaolong mulai berjalan menuju Gunung Pencerahan. Dengan Jiang Dacheng mengikuti dari belakang, mereka berdua segera tiba di kaki gunung. Seseorang hanya bisa mendaki gunung selangkah demi selangkah. Tidak ada cara untuk terbang langsung. Ada dewa pencipta yang menolak mematuhi aturan dan mencoba terbang. Pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh batasan di gunung. Sekalipun Huang Xiaolong memiliki perahu alam semesta, dia tetap memilih mendaki gunung selangkah demi selangkah. Jiang Dacheng baru saja melangkah beberapa langkah sebelum berhenti. Ia terengah-engah, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat memanjat lebih tinggi lagi. Itulah nasib mereka yang tidak cukup kuat. Mereka hanya dapat bertahan di kaki gunung. Tuan, aku tidak bisa meneruskannya. Engkau harus terus melanjutkannya. Aku akan tetap di sini, Jiang Dacheng terengah-engah. Baiklah, Huang Xiaolong tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba memaksakan sesuatu. Hukum Grand Dao di puncak gunung sangat rumit. Jika dia dengan paksa membawa Jiang Dacheng ke sana, Jiang Dacheng tidak akan bisa memahami apapun. Sebaliknya, dia mungkin akan menghadapi serangan balik yang besar. Meninggalkan Jiang Dacheng, Huang Xiaolong mulai mendaki gunung. Gunung Pencerahan mungkin tidak menjulang tinggi ke langit, tetapi mendakinya selangkah demi selangkah akan memakan waktu beberapa jam. Semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat tekanan yang ia hadapi. Tentu saja, tekanan itu pada dasarnya dapat diabaikan bagi eksistensi di level Huang Xiaolong. Tanpa henti, Huang Xiaolong tiba di puncak setelah 3 jam yang singkat. Berdiri di puncak Gunung Pencerahan, Huang Xiaolong melihat ke bawah, hanya untuk melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Itu adalah dunia yang diciptakan dari hukum Grand Dao. Duduk perlahan, Huang Xiaolong mulai memahami misteri hukum Dao Agung. Beberapa hari berlalu, dan perasaan misterius merasuki pikirannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dunia di bawahnya mulai mengalami perubahan besar, dan dunia bukan lagi lembaran putih bersih seperti dulu. Hukum Dao Agung tampak berubah menjadi makhluk hidup di mata Huang Xiaolong. 5 hari berikutnya berlalu, dan Huang Xiaolong masih dalam pemahaman yang mendalam. Hukum-hukum Dao besar di sekitar puncak pencerahan terus berubah dan menari-nari seperti peri kecil dalam pikirannya. Setelah 3 hari berlalu, Huang Xiaolong berdiri dan melompat dari gunung. Setelah membangunkan Jiang Dacheng, mereka meninggalkan puncak pencerahan. Sungai Hantu Yin hanya akan dibuka selama 1 bulan. Karena itu, mereka berdua harus kembali. Karena kapal Raja Hantu tertinggi telah tertanam dalam jiwa Dao mereka, tidak ada kultivator lain yang mampu menyegelnya. 1 atau 2 hari kemudian, mereka berdua kembali ke pantai. Tuan, apakah Anda ingin tinggal bersama keluarga Jiang saya selama beberapa hari sebelum pergi? Jiang Dacheng bertanya. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong berencana untuk pergi ke kota Fengdu sekarang setelah dia menjelajahi Sungai Hantu Yin. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan santai. Tidak apa-apa. Setelah berpikir sejenak, dia menyerahkan sebuah token. Ambil ini. Jika ada yang memaksamu untuk mengungkapkan lokasiku atau mengganggumu, tunjukkan token ini kepada mereka. Mereka seharusnya tidak mengganggumu lagi setelah ini. Berita tentang dia yang menerima pedang pembalikan seharusnya sudah menyebar ke seluruh negeri. Pasti ada orang yang akan mengalihkan pandangan mereka ke Jiang Dacheng yang mengikutinya sepanjang perjalanannya. Ketika Jiang Dacheng menerima token tersebut, ia melihat 2 kata yang tertulis di sana dan hampir menjatuhkan token tersebut karena takut. Kata-kata, Guichi, terukir dengan sangat indah di token tersebut. Bab 3677 banding 18 tingkat neraka. Jiang Dacheng melompat ketakutan. Bagaimana mungkin pria di depannya bisa mendapatkan token Lord Guichi? Dia mungkin belum pernah melihat token Lord Guichi sebelumnya, tetapi dia pernah mendengarnya. Melihat token di tangannya, dia merasa itu pasti artefak legendaris. Baiklah, tidak masalah jika kamu tahu. Guichi saat ini adalah bawahanku. Huang Xiaolong menjelaskan. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Jiang Dacheng tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Beritanya sungguh mengejutkan. Bukankah Lord Guichi melayani Lord Green Ghost? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bawahan orang lain? Huang Xiaolong menatap Jiang Dacheng dan tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Melonjak ke udara, ia menghilang di cakrawala. Jiang Dacheng berdiri terpaku di tempatnya, dan baru tersadar setelah beberapa saat. Dalam keadaan linglung, ia kembali ke kota. Setelah Huang Xiaolong pergi, dia mengeluarkan perahu semesta. Saat dia melakukan perjalanan ke kota Fengdu, dia mengeluarkan simbol transmisinya dan menghubungi Guichi. Dari tanggapan Guichi, dia mengetahui bahwa seluruh tanah tak dikenal telah menerima berita tentang pedang pembalikan.
Bahkan penguasa naga dan Dewa Kematian pun waspada. Guichi menyebutkan bahwa banyak ahli yang bergegas ke Green Ghost Lands saat mereka berbicara. Ada beberapa penguasa wilayah di antara mereka, dan yang paling menonjol di antara mereka adalah penguasa naga dan Dewa Kematian. Sang penguasa naga tengah memimpin pasukan naganya, dan sang Dewa Kematian pun telah mengerahkan pasukan Dewa Kematian yang besar. Tekanan yang menyesakkan turun ke Green Ghost Lands. Namun, mereka butuh waktu untuk benar-benar sampai di sana. Sebagai perbandingan, bahkan Huang Xiaolong butuh waktu beberapa tahun untuk sampai di sana saat bepergian dengan kapal semesta. Penguasa naga, Dewa Kematian, gumam Huang Xiaolong pelan. Hebat sekali mereka berdua datang. Bersama Zhu Chen dan para penguasa daerah lainnya, dia akan mengurus mereka semua sekaligus. Huang Xiaolong mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Guichi. Setengah jam kemudian, dia mengakhiri koneksi dan mengeluarkan pedang pembalikan. Duduk di lapisan kedua pembatasan di perahu semesta, dia mulai berkultivasi. Sejak dia memperoleh pedang pembalikan, dia belum menemukan waktu untuk benar-benar menyempurnakannya. Dengan energi kosmos agungnya yang mendekati angka 27 miliar unit, menyempurnakan pedang pembalikan adalah hal yang mudah. Terutama dengan bantuan pohon Dewa Naga Bintang dan perahu semesta. Ketika dia tiba di kota Fengdu beberapa bulan kemudian, dia telah berhasil menyempurnakan pedang itu. Kota Fengdu adalah kota paling makmur di Green Ghost Lands. Qi Rohin ada di mana-mana di kota itu, dan hampir semua orang yang tinggal di sana adalah Rohin. Manusia hanya akan memasuki kota ketika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah masuk, mereka akan pergi segera setelah urusan mereka selesai. Huang Xiaolong merasakan hembusan ki dingin menghantamnya bahkan sebelum ia sempat memasuki kota. Ia merasa merinding di sekujur tubuhnya saat udara dingin menyentuhnya. Setelah memasuki kota, dia merasa seolah-olah telah memasuki neraka yang dingin. Hanya ada sedikit orang di jalan, dan mereka yang ada di sana mengambang di atas tanah. Jelaslah bahwa mereka semua adalah Rohin. Manusia dapat meninggalkan kota sesuka mereka setelah masuk, tetapi Rohin itu tidak akan pernah bisa pergi. Tuan, apakah Anda ingin membeli beberapa api hantu? Saya punya banyak sekali. Seseorang bertanya kepada Huang Xiaolong tidak lama setelah dia memasuki kota. Api hantu adalah sesuatu yang hanya dijual di kota Fengdu. Api ini sangat berguna bagi mereka yang mengolah ilmu hantu. Sulit untuk mengumpulkan api hantu, dan tentu saja harganya sangat tinggi. Api hantu biasa seukuran ibu jari harganya ratusan ribu koin Dao. Sedangkan untuk yang kelas puncak, orang tidak akan bisa mendapatkannya kecuali mereka punya miliaran koin Dao. Tidak, Huang Xiaolong terdiam sejenak. Aku butuh pembuluh darah spiritual. Pembuluh darah spiritual jiwa hantu. Apa kau punya? Vena spiritual roh hantu adalah jenis vena spiritual tingkat alam semesta. Vena ini juga hanya ditemukan di kota Fengdu. Si pedagang keliling tampak tercengang oleh pertanyaan Huang Xiaolong. Tuan, Anda pasti bercanda. Bagaimana saya bisa menjual barang seperti itu? Barang-barang itu hanya bisa ditemukan di kamar dagang Siuluo dari waktu ke waktu. Huang Xiaolong mengangguk. Kamar dagang Siuluo merupakan koperasi terbesar di tanah hantu hijau, dan merupakan kamar dagang terbesar di tanah tak dikenal. Tuan, jika Anda benar-benar ingin mencarinya, saya bisa mengawasinya. Saya kenal seorang manajer di kamar dagang Siuluo. Si pedagang keliling itu tiba-tiba berkata dan sebuah seringai muncul di wajahnya. Tapi, Anda tahu, semua ini butuh uang. Huang Xiaolong terkekeh sebelum melemparkan artefak spasial. Apakah ini cukup? Ketika pedagang itu membuka artefak spasial, dia sangat terkejut hingga hampir menjatuhkannya. Jumlah koin Dao di sana dapat membangun beberapa jajaran gunung. Ini keterlaluan. Dia tergagap. Namun, Huang Xiaolong tertawa santai. Kamu bisa mengambil semua yang tersisa. Selain itu, aku ingin kamu mendengarkan sesuatu. Si pedagang asongan mengangguk patuh dan membungkuk, saya akan melaporkannya kepada Anda begitu saya mendengarnya. 2 juta tahun yang lalu, Zhu Chen datang ke Green Ghost Lands. Namun, dia menghilang sejak saat itu. Apakah kamu tahu di mana dia? Tanya Huang Xiaolong. Tuan Zhu Chen, dari negeri Zulan, dia tidak pernah menyangka Huang Xiaolong akan bertanya tentang salah satu dari 5 penguasa. Benar sekali, jawab Huang Xiaolong. Kadang-kadang, pedagang kaki 5 memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pedagang besar. Lagi pula, mereka di luar sana mendengarkan rumor setiap hari. Si pedagang mulai ragu-ragu. Huang Xiaolong sedikit terkejut dengan reaksinya. Dari kelihatannya, dia mungkin benar-benar tahu sesuatu. Dia hanya ingin bersenang-senang, tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar mendapatkan jackpot. Huang Xiaolong melemparkan artefak spasial lainnya. Ketika pedagang itu menangkapnya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada banyak sekali ramuan tingkat Grand Dao di sana. Katakan di mana dia berada dan ini semua akan menjadi milikmu, kata Huang Xiaolong. Sambil menelan ludah, dia berbisik, aku mengetahuinya secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Kudengar Tuan Zhu Chen pergi ke tingkat ke-18 alam baka. Tingkat ke-18 dunia bawah. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dunia bawah terletak tepat di bawah kota Fengdu. Tingkat ke-18 adalah yang terletak tepat di bawah, dan Huang Xiaolong tidak tahu mengapa Zhu Chen akan pergi ke sana. Aku tidak tahu mengapa dia pergi, si pedagang melanjutkan, apakah dia pergi atau tidak, aku tidak tahu. Huang Xiaolong mengangguk sebelum pergi. Tuan, bagaimana aku bisa menghubungimu jika aku menemukan berita tentang Vena roh jiwa hantu? Teriaknya tergesa-gesa ketika melihat sosok Huang Xiaolong pergi. Huang Xiaolong melemparkan simbol transmisi tanpa menoleh ke belakang saat ia menuju wilayah utara kota. Disitulah tepatnya pintu masuk ke dunia bawah. Bab 3678, sesuatu telah terjadi.
Saat ia mendekati pintu masuk Netherworld, kota itu mulai berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Banyak sekali ahli yang berteriak ketakutan. Itu Netherworld. Sesuatu telah terjadi di sana. Banyak sekali roh jahat yang menyerbu keluar dari pintu masuk. Apa? Bukankah ada formasi yang ditetapkan oleh Lord Green Ghost di pintu masuk setiap lapisan? Bagaimana mereka bisa keluar? Siapa tahu, formasi itu mungkin kehilangan efeknya atau semacamnya. Kekacauan terjadi di kota. Hantu-hantu yang tinggal di Netherworld adalah makhluk yang benar-benar ganas. Mereka sangat haus darah dan ganas, tidak seperti roh-roh hantu yang tinggal di kota. Roh-roh hantu yang tinggal di kota itu sebanding dengan ras manusia. Hantu-hantu ganas yang datang dari Netherworld adalah tingkat kengerian yang sama sekali baru. Setiap tingkat di Netherworld sangat luas dan tak terbatas, dan jumlah hantu ganas yang ada di setiap tingkat tidak terhitung. Tidak seorang pun tahu berapa banyak hantu ganas yang ada di 18 tingkat Netherworld, tetapi legenda mengatakan bahwa jika setiap hantu ganas dilepaskan, mereka akan menenggelamkan setengah dari Green Ghost Land. Itu adalah wilayah besar yang mereka bicarakan. Dibandingkan dengan tanah tanpa batas yang Huang Xiaolong temukan saat memasuki tanah tak dikenal, tanah hantu hijau jauh lebih besar. Sungguh ide yang mengerikan jika separuh tanah hantu hijau diserbu. Tatapan mata Huang Xiaolong berubah serius. Dia dapat merasakan jumlah ki hantu yin yang mengejutkan mengalir keluar dari pintu masuk Netherworld dan itu seperti awan yang menindas yang mengelilingi kota. Berapa banyak hantu ganas yang harus muncul sebelum mengumpulkan begitu banyak ki hantu yin? Sepertinya makhluk-makhluk itu sudah muncul di kota. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak ki hantu yin di udara. Yin Ghost Ki berbeda dengan Yin Spirit Ki yang menyelimuti kota Fengdu. Efek Yin Spirit Ki pada tubuh manusia sama sekali tidak kasar. Yin Ghost Ki lah yang memiliki sifat korosif pada tubuh dan Dao Soul. Kultivator yang lemah akan terpengaruh oleh ki hantu yin dan mengalami penyimpangan kultivasi, jatuh ke dalam kegilaan. Sosok Huang Xiaolong melintas dan dia muncul di samping pintu masuk Netherworld. Pintu masuk ke Netherworld tidak besar sama sekali. Lebarnya beberapa kaki dan tingginya beberapa kaki. Hantu-hantu ganas keluar tanpa henti dan mereka memiliki penampilan yang mengerikan. Mereka semua memiliki mata merah darah dan memperlihatkan taring mereka yang panjang. Hanya dengan melihat mereka saja sudah membuat banyak kultivator merasa jijik. Malah, siapapun yang melihat kejadian itu akan merinding sekujur tubuh. Pintu masuk ke Netherworld tentu saja dijaga oleh pasukan yang besar, tetapi karena berhadapan dengan begitu banyak hantu yang ganas, mereka dengan cepat dikalahkan. Beberapa prajurit yang menjaga pintu masuk ditelan oleh hantu ganas itu dalam satu gigitan. Beberapa dari mereka tercabik-cabik dan bagian dalam mereka berserakan di mana-mana. Pemandangan itu sungguh mengerikan, paling tidak itulah yang saya katakan. Selain pasukan besar yang menjaga pintu masuk, para ahli telah menyerbu tanpa henti. Mereka mencoba menghentikan laju para hantu ganas itu, tetapi jelas bahwa jumlah mereka terlalu sedikit untuk membuat dampak yang signifikan. Para hantu ganas yang lolos berlari menuju kota, dan ada beberapa yang melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Huang Xiaolong mengerutkan kening dan melambaikan tangannya sekali, memanggil lautan api. Hantu-hantu ganas yang telah meninggalkan kota itu meledak dalam api dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Meskipun Huang Xiaolong tidak menggunakan api asal alam semesta, api biasa yang dipanggilnya sudah lebih dari cukup untuk menghabisi makhluk-makhluk itu. Tindakannya mengejutkan para ahli yang mencoba menahan hantu-hantu ganas itu. Mereka menoleh dan menatapnya dengan kaget, tidak mempercayai mata mereka. Orang harus tahu bahwa banyak hantu ganas yang melarikan diri memiliki kekuatan yang mengerikan. Itulah alasan mereka berhasil pergi begitu cepat. Meskipun mereka tidak memiliki energi kosmos yang agung, kekuatan mereka mungkin sebanding dengan dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil. Meski begitu, mereka dibakar dengan satu gerakan dari pria yang muncul entah dari mana. Ketika semua orang masih dalam keadaan terkejut, Huang Xiaolong bergerak lagi. Dengan satu pukulan, ruang di sekitar area itu terdistorsi dan banyak sekali hantu ganas jatuh. Ledakan, kota Fengdu bergetar karena kekuatannya. Serangannya melesat menembus pintu masuk Netherworld, membunuh setiap makhluk yang mencoba keluar. Tidak berhenti di situ. Gelombang energi menyapu ke kedalaman lapisan pertama Netherworld, membunuh setiap hantu ganas di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka berubah menjadi tumpukan debu hitam. Ledakan keras akhirnya datang dari kedalaman lapisan pertama Netherworld. Pintu masuk ke Netherworld tetap sunyi senyap setelah satu pukulan dari Huang Xiaolong. Rahang orang-orang yang melawan invasi itu menganga. Bukankah serangan itu agak terlalu kuat? Mereka mungkin tidak tahu berapa banyak hantu ganas yang dibunuhnya hanya dengan satu pukulan, tetapi mereka tahu itu jumlah yang mengerikan. Apa yang kalian tunggu? Huang Xiaolong mendengus ketika dia melihat ekspresi terkejut mereka. Kembali ke kenyataan, para ahli mulai membunuh hantu-hantu ganas apapun yang tersisa. Sambil mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati, para hantu ganas yang tersisa melompat ke arah Huang Xiaolong tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka bahkan tidak peduli bahwa ada kultivator lain yang menyerang mereka. Huang Xiaolong hanya menekan dengan satu telapak tangan dan sebuah jejak raksasa terbentuk di udara. Ketika menghantam ke bawah, sebuah retakan raksasa terbentuk di tanah. Mereka yang berdiri di sekitar menghirup napas dingin lagi. Orang harus tahu bahwa wilayah di sekitar pintu masuk ke Netherworld sangat kokoh. Wilayah itu disempurnakan secara khusus untuk menahan dampak pertempuran besar. Bahkan dewa alam semesta setengah langkah biasa tidak dapat menyebabkan satu goresan pun di tanah. Sekarang, Huang Xiaolong menciptakan jurang tanpa dasar hanya dengan satu tamparan. Huang Xiaolong melambaikan tangannya sekali dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara dan menempel di pintu masuk Netherworld. Makhluk-makhluk yang mengancam akan keluar pun terhenti. Huang Xiaolong meningkatkan intensitas penghalang seandainya terjadi sesuatu yang salah.
Bab 3679, siapa yang menyentuh formasi? Setelah dia meningkatkan kekuatan formasi yang dia buat, getaran di sekitar pintu masuk berhenti. Semua orang di sekitar pintu masuk dapat melihat hantu-hantu ganas berkumpul di sekitarnya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi yang menghalangi mereka pergi. Karena tidak ada hantu ganas yang lolos dari Netherworld, mereka yang berhasil lolos dari kematian lebih awal dengan cepat dibasmi oleh sekelompok ahli yang mengepung pintu masuk. Panglima pasukan yang menjaga pintu masuk menghampiri Huang Xiaolong dan membungkuk penuh rasa terima kasih. Yin Guan dari kota Fengdu berterima kasih kepada Tuhan karena telah membunuh hantu-hantu ganas itu. Jika makhluk buas yang ada di Netherworld menjadi liar, konsekuensinya bisa dibayangkan. Akan menjadi pernyataan yang meremehkan jika dikatakan bahwa Green Ghost Land akan jatuh ke dalam kekacauan total. Para ahli dari berbagai keluarga yang telah selesai membunuh para iblis ganas itu datang untuk menyambut Huang Xiaolong satu demi satu. Yin Guan adalah dewa semesta setengah langkah yang kekuatan tempurnya menembus angka 10 miliar unit. Para ahli yang berdiri di sekitar juga memiliki pengaruh di area tersebut, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bernapas dengan keras saat menghadapi Huang Xiaolong. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di Netherworld? Huang Xiaolong bertanya pada Yin Guan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yin Guan mendesah. Aku tidak begitu yakin apa yang terjadi di sana. Namun, sepertinya mata formasi yang menjaga Netherworld rusak. Seseorang mungkin telah menyerang formasi yang dibangun oleh Lord Green Ghost. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Mata formasi yang menjaga Netherworld. Siapakah yang memiliki kemampuan melakukan sesuatu seperti itu? Apakah Zhu Chen di balik ini? Akan tetapi, dia tampaknya tidak mempunyai motif untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jika Huang Xiaolong mengurangi Zhu Chen dari persamaan, dia tidak tahu siapa yang akan memiliki kemampuan memengaruhi formasi. Saat Huang Xiaolong tengah asyik berpikir, sekelompok ahli lain tiba. Yin Guan berbicara kepada Huang Xiaolong ketika dia melihat rombongan pendatang baru. Tuan kota kita ada di sini. Mohon permisi, saya akan menyambutnya. Huang Xiaolong mengangguk acuh tak acuh. Yin Qi, penguasa kota Fengdu bergegas datang secepat mungkin. Dari nama mereka, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa mereka berasal dari keluarga yang sama. Dengan posisinya sebagai penguasa kota Fengdu, keluarga Yin secara alami merupakan kekuatan besar di tanah hantu hijau. Yin Guan mendekati Yin Qi dan melaporkan semua yang terjadi, termasuk tindakan Huang Xiaolong. Yin Qi menatap Huang Xiaolong dengan kaget sebelum dia perlahan mendekat, diikuti Yin Guan dari belakang. Tiba di hadapan Huang Xiaolong, Yin Guan memperkenalkan, Tuan, ini adalah Tuan kota Fengdu dan kepala keluarga Yin, Yin Qi. Rekan kultivator membantu kami membasmi hantu-hantu ganas dan menutup pintu masuk ke Netherworld. Saya sangat berterima kasih atas hal itu. Yin Qi menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Huang Xiaolong. Dia mungkin adalah penguasa kota Fengdu dan kepala keluarga Yin, tetapi dia tidak berani bersikap angkuh di depan Huang Xiaolong. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura yang keluar dari Huang Xiaolong. Dari apa yang dikatakan Yin Guan, kekuatannya tampaknya bahkan lebih tinggi dari Raja Pembalikan Yin dan Raja Nether Yang. Bagaimana aku bisa menyapa sesama kultivator? Tanya Yin Qi. Huang Xiaolong. Ekspresi kebingungan muncul di wajah Yin Qi. Salah satu ahli dari keluarga Yin tiba-tiba berteriak, Tuan kota, nona muda itu masih terjebak di alam baka. Apa? Teriak Yin Guan sebelum Yin Qi sempat mengatakan apapun. Apakah Yin Ping memasuki Netherworld? Kapan dia masuk? Mengapa aku tidak mendengar tentang ini? Yin Qi meraung. Pakar yang membuat laporan itu tersentak sebelum menumpahkan semua yang diketahuinya. Nona muda itu masuk sebulan yang lalu. Bersama nona muda dari keluarga Yin, mereka mengumpulkan sekelompok pakar sebelum memasuki dunia bawah untuk berlatih. Nona muda itu takut Anda akan menghentikannya dan dia memilih untuk tidak melaporkan keberadaannya. Saya baru mengetahui hal ini dari kepala keluarga Yin. Kerutan muncul di wajah Yin Qi dan kepanikan memenuhi hatinya. Dia bertindak terlalu jauh kali ini. Apakah dia pikir hidupnya adalah lelucon? Dia melihat hantu-hantu ganas yang memukul-mukul segel Huang Xiaolong di sekitar pintu masuk Netherworld dan dia menelan ludah. Dia mungkin memiliki 16 miliar unit kekuatan tempur, tetapi dia tahu bahwa dia akan kewalahan saat dia masuk. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkannya. Tuan kota, kita bisa mengerahkan pasukan. Kita akan menyerbu dan menyelamatkan nona muda itu. Gumam Yin Guan. Namun, Yin Qi menggelengkan kepalanya perlahan. Bahkan jika kamu mengumpulkan semua pasukan yang ditempatkan di kota Fengdu, kamu tidak akan dapat melakukan apapun. Setiap orang yang masuk sekarang hanya akan menyerahkan hidup mereka untuk hal yang sia-sia. Aku akan pergi. Huang Xiaolong tiba-tiba berkata. Para ahli keluarga Yin menatapnya dengan kaget. Terima kasih banyak atas niat baik rekan kultivator. Yin Qi menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong. Rekan kultivator mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi Netherworld terlalu berbahaya saat ini. Tidak perlu menyia-nyiakan hidupmu. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Huang Xiaolong, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa setelah memasuki Netherworld. Seperti apa rupa putrimu? Aku juga butuh deskripsi teman-temannya. Huang Xiaolong mengabaikan Yin Qi dan melanjutkan. Dia berencana untuk mencari Zhu Chen di Netherworld. Jika dia bertemu mereka, dia tidak keberatan menyelamatkan mereka. Selain itu, ia ingin mengetahui alasan di balik formasi yang rusak. Yin Qi menatapnya dengan kaget sejenak. Namun, dia akhirnya memberitahu Huang Xiaolong apa yang perlu dia ketahui. Rekan kultivator Huang, Netherworld benar-benar sangat berbahaya saat ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan peringatannya, Huang Xiaolong sudah menghilang. Sebuah kilatan muncul di sisi lain segel yang dia buat, dan dia memasuki lautan hantu yang ganas.
Yin Qi menatap pintu masuk Netherworld dengan ketakutan. Tuan, mungkin Tuan Huang akan bisa menyelamatkan nona muda itu, gumam Yin Guan. Kecuali Lord Guichi turun sendiri, mungkin tidak ada harapan, Yin Qi menghela napas. Ada masalah yang lebih penting. Mengapa formasi itu berhenti bekerja? Apakah ada karakter mencurigakan yang memasuki Netherworld dalam beberapa tahun terakhir? Yin Guan memikirkannya sejenak sebelum menjawab, terlalu banyak ahli yang memasuki Netherworld. Aku tidak melihat adanya aktivitas mencurigakan yang terjadi. Setelah Huang Xiaolong memasuki Netherworld, dia melirik gelombang hantu ganas yang tiada henti menyerbu ke arahnya. Huang Xiaolong tidak menggunakan harta karun alam semesta miliknya. Sebaliknya, ia mengedarkan energi kosmos agungnya dan kekuatan misterius mengelilingi tubuhnya. Setiap makhluk yang bersentuhan dengannya mati. Setiap lapisan Netherworld tidak terbatas, dan kultivator biasa tidak akan mampu melihat jalur ke lapisan berikutnya. Namun, Huang Xiaolong bukanlah kultivator biasa. Dengan 3 jiwa daunnya yang hebat, ia tahu kemana ia harus pergi. Ia juga berhasil menemukan keberadaan Yin Ping dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka dikelilingi oleh hantu-hantu ganas dari segala arah. Mereka didorong hingga batas maksimal saat mencoba untuk tetap hidup. Dari apa yang diketahuinya, ada 16 orang yang memasuki Netherworld. Melihat mereka sekarang, tinggal 4 orang lagi. Bab 3680, Neraka Tersembunyi. Yin Ping meringkuk dekat dengan 3 orang lainnya dan wajah mereka pucat pasi. Keputusasaan terpancar di mata mereka saat melihat gelombang hantu ganas yang tak pernah berakhir. Yin Ping, apakah kita benar-benar akan menjadi santapan bagi makhluk-makhluk ini? Teriak wanita muda dari keluarga Ying. Aku tidak ingin mati, tolong. Tidak, kami tidak akan mati. Yin Ping menahan rasa takut di hatinya. Ayahku pasti tahu bahwa kita telah memasuki alam baka. Mereka akan datang ke sini untuk menyelamatkan kita. Melihat gelombang hantu ganas yang tak berujung, dia mulai meragukan kata-katanya sendiri. Apakah ayahnya benar-benar mampu menyelamatkan mereka? Bahkan jika dia berhasil menerobos masuk, mereka mungkin sudah dimakan oleh hantu-hantu ganas itu. Ketika dia memikirkan nasib mengerikan yang menanti mereka, bulu kuduknya merinding. 12 rekan mereka yang tewas di tangan hantu-hantu ganas itu tercabik-cabik sebelum ditelan oleh makhluk-makhluk keji itu. Ia masih bisa mendengar jeritan mereka yang menyedihkan di telinganya. Kalau saja mereka berempat tidak memiliki jimat perlindungan dari ayah mereka masing-masing, mereka pasti sudah lama meninggal. Tentu saja, dengan kecepatan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ketika penghalang perlindungan di sekitar mereka mulai memudar, bola cahaya kemasan memasuki pandangan mereka. Cahaya kemasan itu mulai mendekati mereka dengan kecepatan yang menakutkan dan kemanapun cahaya itu pergi, hantu-hantu ganas itu akan berubah menjadi debu. Mereka melihat sosok yang diselimuti cahaya kemasan saat dia mendekat. Itu adalah seorang pemuda tampan yang diselimuti cahaya kemasan, dan mereka bahkan tidak bisa mulai menggambarkan betapa tampannya dia. Setiap tindakan yang dilakukannya mengandung semacam pesona yang membuat hati mereka berdebar-debar. Apakah dia di sini untuk menyelamatkan kita? Wanita muda dari keluarga Ying bertanya dengan suaranya yang sedikit gemetar. Menyimpan, Yin Ping menahan keterkejutan di hatinya dan raut wajah gembira muncul. Ya, dia pasti. Ayahku pasti mengirimnya ke sini untuk menyelamatkan kita. Akhirnya kita selamat. 3 gadis muda lainnya merasakan kelegaan mengalir di hati mereka. Mereka melihat harapan di ujung terowongan. Huang Xiaolong mendengar apapun yang mereka katakan meskipun dia berada sangat jauh, dan setelah mengambil satu langkah, dia tiba di samping mereka. Apakah ayahku mengirimmu ke sini untuk menyelamatkan kami? Tanya Yin Ping. Apakah kamu Yin Ping? Huang Xiaolong tidak mau menjawab pertanyaan itu dan malah menanyakan pertanyaannya sendiri. Ya, itu aku, teriak Yin Ping. Nona muda dari keluarga Ying berteriak di samping, aku juga. Aku nona muda dari keluarga Ying. Tolong selamatkan kami. 2 wanita lainnya berbicara tergesa-gesa, memohon agar Huang Xiaolong menyelamatkan mereka. Pada saat itu, mereka benar-benar takut pada hantu-hantu yang ganas itu. Mereka tidak ingin tinggal di Netherworld sedetik pun lagi. Tenang saja, aku akan mengeluarkanmu. Huang Xiaolong menghela napas. Ikuti aku. Begitu dia berbicara, penghalang cahaya di sekelilingnya melebar beberapa kali. Cahaya itu mengelilingi keempat wanita itu dan dia membawa mereka menuju pintu keluar. Terbungkus dalam bola cahaya kemasan, keempat wanita itu merasakan arus hangat mengalir melalui tubuh mereka. Mereka juga melihat hantu-hantu ganas yang memasuki radius cahaya itu hancur menjadi debu. Sambil menghela napas lega, mereka tahu bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Saat mereka mengikutinya dari dekat, keempat wanita itu berusaha menahan rasa terkejut di hati mereka. Tuan, apakah Anda seorang ahli yang kekuatan tempurnya melampaui angka 10 miliar unit? Salah satu wanita bertanya dengan bingung. Ya, Huang Xiaolong terkekeh. Melihat senyum di wajah Huang Xiaolong, wanita itu merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Karena mereka berempat berada di tingkat pertama Netherworld, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali. Saat mereka melihat pintu keluar, kegembiraan memenuhi hati mereka. Aku akan mengirimmu keluar sekarang. Yin Qi sedang menunggu di luar. Huang Xiaolong berkata ketika mereka akan tiba. Yin Ping tersentak ketakutan, Tuan, apakah engkau tidak pergi bersama kami? Tidak, aku harus memasuki neraka tersembunyi. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Neraka tersembunyi. Ekspresi wajah keempat wanita itu langsung berubah. Neraka tersembunyi adalah sebutan bagi mereka untuk neraka tingkat terendah dari 18 tingkat neraka. Itu adalah wilayah paling mengerikan di tanah tak dikenal.
Saat mereka masih terjebak dalam keadaan terkejut, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan bola cahaya keemasan yang berisi keempat wanita itu terbang menuju pintu keluar. Saat kecemasan memenuhi hati Yin Qi dan Yin Guan, mereka melihat seberkas cahaya melesat ke arah mereka setelah menembus segel yang dipasang oleh Huang Xiaolong. Mereka sangat lega saat melihat Yin Ping dan yang lainnya. Yin Ping, teriak Yin Qi saat melihat putrinya. Ayah. Yin Guan muncul di samping dan bertanya, Nona muda, di mana senior yang masuk untuk menyelamatkanmu? Sambil menatap Yin Guan dengan bingung, dia akhirnya menghubungkan titik-titik itu dan menyadari bahwa dia bertanya tentang Huang Xiaolong. Berhenti sejenak, dia bergumam, dia berkata bahwa dia menuju neraka tersembunyi. Apa? Para ahli di sekitarnya melompat ketakutan. Apakah dia sudah bosan hidup? Mengapa dia harus menuju neraka tersembunyi sekarang? Salah satu leluhur dari klan besar di Tanah Hantu Hijau mendesah di sampingnya. Bahkan Lord Guichi pun tidak berani memasuki neraka tersembunyi saat ini, ada begitu banyak hantu ganas yang berkeliaran saat ini. Neraka tersembunyi pasti sedang mengalami semacam bencana. Canda orang lain. Mereka berdua adalah ahli yang kekuatan tempurnya telah menembus angka 10 miliar unit. Aku ingin tahu dari daerah mana ahli hebat bernama Huang Xiaolong ini berasal. Kurasa tanah tadi kenal kita tidak memiliki keluarga Huang. Baiklah, aku penasaran apa yang ingin dia lakukan di neraka tersembunyi. Para ahli dari berbagai keluarga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ekspresi rumit terlihat di wajah keempat wanita itu. Ketika itu terjadi, Huang Xiaolong bergegas menuju pintu masuk ke tingkat kedua Netherworld. Setelah menyelamatkan keempat wanita itu, tidak perlu membuang waktu lagi di lantai pertama. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerang ke arah pintu masuk lantai kedua, dan bahkan dengan kecepatannya saat ini, akan butuh waktu hampir sebulan untuk sampai di sana. Setiap lantai di Netherworld terlalu besar. Merasa jengkel dengan jaraknya, Huang Xiaolong akhirnya mengeluarkan perahu semesta. Dengan kecepatannya, ia butuh beberapa hari untuk tiba di pintu masuk tingkat kedua. Dia melakukan hal yang sama untuk level lainnya. 2 bulan kemudian, dia akhirnya tiba di tingkat ke-18 Netherworld, neraka tersembunyi. Huang Xiaolong melihat hantu-hantu ganas mengalir menuju lapisan ke-17 tempat asalnya, namun tatapannya tertuju pada mata formasi yang dibentuk oleh hantu hijau yang entah berapa tahun yang lalu. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi pada mata formasi itu, sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.